Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita yang berjudul Traveling Through Time and Space to Become an Unlucky NPC. Manhwa ini bercerita tentang Hiking yang menemukan dirinya terjebak dalam permainan yang sering ia mainkan, Swordman Immortal Fate, menjadi seorang NPC malang yang ceritanya selalu ia lewati. NPC ini terus-menerus mengganggu protagonis wanita utama, Ning Yuan, dan akhirnya terbunuh olehnya ketika identitasnya terbongkar. Untuk mengubah nasib NPC ini, Hiking yang berencana menyelesaikan 3 misi tingkat bumi dengan cepat dan kemudian melarikan diri. Namun, yang tak disangka, nasibnya ternyata terikat erat dengan Ning Yuan. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seseorang yang sedang mencekik leher wanita, dan wanita itu pun berkata, "Kenapa kamu menatapku seperti itu setiap saat?" Tiba-tiba lelaki itu melepaskan tangannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi, dan dia pun langsung dihantam oleh wanita tersebut, yang membuat dirinya terlempar. Pria itu berkata, "Apa aku sedang bermimpi? Kenapa?" Mimpi ini terasa begitu nyata, namun kepalaku terasa sakit. Dia pun sepertinya melihat sebuah bayangan atau kenangan dari tubuh pria ini. Sepertinya dia telah memasuki tubuh seseorang. Dia pun tiba-tiba ditodong oleh wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Karena tantangan tadi sudah berakhir, kenapa adik junior masih tidak mau melepaskan? Bahkan sampai membuat menunggangiku di bawahmu." Wanita itu pun sedikit malu dan kesal. Pria itu menjawab, "Aku tidak tahu." Wanita berkata, "Kau tidak tahu dengan apa yang sudah kau lakukan?" Namun tiba-tiba seorang wanita berwarna pink datang dan berkata, "Senior He, sebaiknya kau berhenti berharap. Kakak perempuan senior sama sekali tidak menyukaimu. Sudah kalah 2 kali berturut-turut. Apa kamu tidak merasa malu? Dan sekarang malah pura-pura bodoh." Pria itu pun menjawab, "Kapan aku bilang aku menyukai kakak senior?" Wanita berambut pink berkata, "Kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Sepertinya pria yang berambut merah itu adalah MC kita kali ini ya, guys." Kemudian wanita berambut panjang berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo kita pergi." Dia pun langsung terbang menggunakan skill miliknya. Nampak dia menaiki sebuah pedang yang bisa terbang. Kemudian pria itu pun berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak terasa seperti mimpi. Aku masih memiliki kelima indraku. Bahkan pedang yang ditempatkan di leherku pun terasa dinginnya. Tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan darah, dan merasa pusing. Kemudian dia tiba-tiba berpikir, "Aku tidak mungkin masuk ke dalam game Swordman Immortal Fate kan? Dalam game itu, murid utama di puncak Likuan bernama Ning Yuan. Kalau begitu, ini buruk sekali. Berdasarkan alurnya tadi, seharusnya ini adalah bagian di mana NPC Hiking yang menantang Ning Yuan dan dikalahkan. Karena King yang terus-menerus mengganggu Ning Yuan tanpa alasan, akhirnya memaksa Ning Yuan dan Qin Shen menjadi dekat. Kemudian identitas iblis King yang terbongkar, dan setengah tahun kemudian Ning Yuan menghabisinya dengan satu serangan dalam kompetisi besar di dunia surgawi. Namun kenapa malah aku yang berekarnasi ke tubuh NPC ini? Seharusnya menurut logika, aku seharusnya bereinkarnasi menjadi tokoh utama laki-laki. Benar begitu kan? Yang paling penting, dulu waktu aku memainkan game, aku selalu melewati percakapan dengan para NPC. Aku hanya samar-samar ingat garis besar ceritanya. Untungnya, setidaknya aku hampir mencapai akhir permainan ini, dan aku masih mengingat peristiwa besarnya. Jadi bisa dibilang aku hampir seperti memiliki sudut pandang dewa. Kemudian tiba-tiba seorang wanita mendekat. Dia bernama Liao Xin, murid luar puncak Liuquan. Dia berkata, "Adik junior He, aku mencarimu kemana-mana. Kita panggil MC King aja ya guys biar gampang." Kemudian King pun menyadari, "Aku ingat NPC ini. Dia adalah pengikut Qin Shen. Pura-pura bertindak sopan kepadaku. Tetapi sebenarnya dia mencintai Qin Shen." Pada malam ketika King ditolak, dan kehilangan ingatannya oleh Ning Yuan, dia menghiburnya dengan alasan yang dapat diterima. Tetapi sebenarnya dia menguras dan menyedot darahnya sampai habis. Dan kemudian dia mentransfer darahnya kepada Qin Shen, yang langsung meningkatkan kultivasinya 2 tingkat ke depan. Namun tiba-tiba dia sepertinya berpura-pura tersandung, dan berkata, "Adik junior tolong aku." Dia pun seperti akan berharap diselamatkan.
Namun King malah menghindar dan dia pun terjatuh ke tanah. Liao Xin berkata, kenapa kamu tidak menangkapku? Pantatku sakit karena terjatuh. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Namun King menjawab, sudahlah senior. Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Aku khawatir akan merusak reputasimu yang bersih. Maaf, kamu harus bangun sendiri dan pulang untuk mengobati lukamu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku akan kembali ke asrama dulu. Dia pun meninggalkan Liao Xin. Kita panggil Lia saja ya guys biar gampang. Kemudian Lia pun berkata, adik junior He, aku tidak bisa bangun. Tolong bantu aku berdiri. Sepertinya King tidak peduli. Dia harus segera kembali ke asrama dan merapikan pikirannya dengan baik. Dia sepertinya sangat marah karena ditinggalkannya. Dia berkata, jika aku kembali seperti ini, bagaimana aku akan menjelaskan kepada kakak senior King? Dia pun mencoba bangun sendiri. Kemudian diperlihatkan King yang sepertinya telah sampai di sebuah tempat. Dia berpikir, saat ini aku masih menjadi murid luar di puncak Liu Quan. Dan belum mendapatkan token misi dari Azure Sky Elemental Realm. Tanpa token misi, aku tidak bisa keluar dari perbatasan Azure Sky Elemental. Aku harus menyelesaikan misi yang ditentukan, agar bisa menukarkan poin dengan token perintah turun gunung. Jika aku tidak bisa meninggalkan Azure Sky Elemental Realm, kemungkinan besar aku akan mati di bawah pedang Ning Yuan dalam waktu setengah tahun. Dia pun sepertinya telah memasuki kamarnya. Dia berpikir Ning Yuan sekarang berada di Fan Condensation Stage tingkat ketiga, dan aku baru saja mencapai tingkat Key Ravening Stage. Setengah tahun kemudian, dia berhasil menembus Golden Core Stage, dan NPC masih membuang-buang energi di tahap Key Ravening Stage pada saat itu. Aku harus meninggalkan Azure Sky Elemental sebelum kompetisi. Aku pasti akan merasakan sendiri kenikmatan membalas dendam di dalam permainan ini. Tiba-tiba Lia datang ke kamar itu. Dia berkata, adik junior senior perempuan tidak akan menyukaimu. King berpikir kalau dia benar-benar sulit ditangani. Lia berkata, aku tidak lebih jelek dari kakak senior. Jadi kenapa bukan aku? Dia terlihat merayu King terus-menerus. Padahal mantap ya guys. Jangan ke kamar mandi ya guys. Lia pun menghampiri King dan berkata, kenapa kamu tidak membiarkan kakak perempuanmu menghibur hatimu yang terluka? Lia tiba-tiba berkata, kamu tahu aku menyukaimu kan? Dan King pun terkejut mendengarnya. Apa ini, kenapa mendadak aku ingin dekat dengannya? Lia berkata, soalnya tubuhmu juga merindukanku. King berpikir tidak boleh seperti ini, karena ini dosa bulan puasa. Namun Lia tidak peduli, dan langsung menunggangi tubuh King. Aku mau, adik junior peluk aku erat-erat. Beliau berpikir dalam hatinya, karena kau itu dia, ayo aku akan membawamu ke surga. Namun tiba-tiba King memukul dirinya. Dia pun terlempar ke arah pintu dengan sangat keras, dan terjatuh. Dia sepertinya merasa kesakitan. Kekuatan King terus mengalir ke ujung jari. Dia bertanya-tanya, apakah ini dunia kultivasi? Aku tahu, pemilik asli tubuh ini adalah iblis anjing. Meskipun baru saja berubah menjadi bentuk manusia, meskipun hanya berada di tahap pertama bintang api dari klan iblis, itu setara dengan tahap pondasi kultivasi manusia. Di sini dijelaskan tahap ke N dari klan siluman setara dengan tahap ke N+1 dari para kultivator manusia. Meskipun manifestasi energi mereka secara eksternal tampak sama, kekuatannya sebenarnya berbeda. Kemudian Lia pun berkata, adik junior, apa kamu sudah tidak waras? Dia merasakan kesakitan dan kesal. Dia berpikir King yang jelas-jelas hanya sampah yang telah berlatih selama 2 tahun tanpa berhasil menembus tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia bisa melukaiku? Aku sudah mencapai puncak tahap fondasi. Kemudian King pun berkata kepada Lia, aku sudah mengatakannya sebelumnya di luar. Kalau aku tidak ingin menyentuhmu karena takut merusak reputasimu. Dan di sini adalah kamarku. Sedari awal aku sudah menutup pintuku. Tapi kamu menerobos masuk tanpa izin dariku. Lia berkata, aku sudah menyukaimu sejak lama. King pun berkata, kamu sudah lama menyukaiku? Tapi menggunakan sihir pesona padaku. Perkataan itu membuat Lia terkejut. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa aku menggunakan ilusi? Seorang sampah di tingkat Ravening Key. Dan dia pun sepertinya akan memaksa keluar Lia. Dia langsung ditendang dari kamarnya. King berpikir, kamu mau menghisap diriku untuk memberi manfaat bagi kekasihmu kan? Anggap saja aku masih jadi anak naif dan bodoh seperti pemilik tubuh sebelumnya.
Sepertinya dia dulu dimanfaatkan oleh Lia, dan dihisap darahnya, walaupun King tidak terlalu ingat biografi karakter asli. Ketika dia muncul, disebutkan bahwa darah esensi ras anjingnya sangat berharga, sehingga kecepatan kultivasinya sangat cepat. Hanya saja, awalnya dia rela menjadi sampah, sehingga malas untuk berlatih, menyergap kejahatan sejak awal. Aku sepertinya benar-benar hebat. Kemudian Sin pun beralih. Diperlihatkan dia yang sedang bersembunyi di balik pohon. Sepertinya ini sudah aman. Tidak ada siapa-siapa di sekitar sini. Meskipun ada penghalang, itu juga merupakan setting di dalam game. Mungkin dunia sudah lama berubah. Jika aku bisa melarikan diri hari ini, aku pasti akan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun sepertinya dia tertahan oleh sebuah dinding penghalang. Dia berpikir benar saja aku tidak bisa melarikan diri semudah itu. Di hadapannya terdapat wanita yang cukup cantik dan besar ya guys. Wanita itu menghampirinya. Dia bernama Zen King. Namanya susah-susah guys. Kita panggil Cici aja ya guys biar gampang. Cici adalah murid luar sekte Liu Quan, penyunting utama Chronicles Alam Surgawi. Cici bertanya kamu mau turun gunung? Menjawab tidak, aku hanya datang ke sini untuk jalan-jalan. Aku capek jadi duduk dan istirahat sebentar di sini. Kakak senior Cici, apa kamu baru saja kembali dari misi? Kemudian Cici menjawab, aku mendengar kabar dari Chronicles Alam Surgawi bahwa Junior King secara mengejutkan menantang senior Ning Yuan dari puncak Liu Quan. Ini berita besar. Aku harus kembali rapat dan menulis artikel secepatnya. Edisi baru berita aneh pasti akan terjual habis. King berpikir hal ini baru saja lama-lama ini tersebar. Cici berkata aku mengambil misi solo menuruni gunung, tetapi di tengah jalan aku mendengar berita besar ini. Aku masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan misi itu, dan aku berencana untuk kembali menulis artikel. Tidak terpikir aku akan bertemu denganmu. Kamu harus memberiku informasi terbaru. King berkata, kepalaku terbentur di siang hari. Itu semua salah paham. Cici pun berkata adik junior King, kamu tidak terlalu menyukai kakak senior Neng Yuan bukan? Faktanya, ada rumor di luar bahwa kamu bersikeras mengganggu kakak senior Ning Yuan, karena kamu cemburu pada kakak senior Qin Shen. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Aku melihat kalau senior Ning Yuan hanya memiliki persahabatan biasa dengan senior Qin Shen, sebagai rekan sesama murid. Kemudian King berkata bagaimana aku bisa menyukai kakak senior Ning Yuan, walaupun kita semua berasal dari sekte dalam alam surgawi. Namun antara kita dan Gunung Yanyang masih terpisah oleh satu gunung. Kakak senior Ning Yuan dan aku belum pernah bertemu satu sama lain beberapa kali. Tapi sebelumnya kamu pernah menantang senior Ning Yuan dan mengatakan bahwa kamu akan mengalahkannya dalam kompetisi besar alam surgawi, dan membuatnya menikahimu. Aku ada di sana dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Sekarang senior Ning Yuan sudah mencapai tingkat Meridian Condensation Stage. Dalam setengah tahun dia pasti akan mencapai Golden Core. Memang, dia benar-benar pantas disebut sebagai kakak senior yang sesungguhnya. Dan dia juga mendapat gelar dari kepala sekte. Jadi kita tidak bisa lagi memanggilnya sebagai kakak senior, tapi harus menghormatinya dengan sebutan Lady Yuehua. Kemudian King berkata aku minum terlalu banyak hari itu dan menjadi gila. King berpikir kalau NPC ini hanyalah pendukung, tapi dia berani bertarung dengan NPC utama, dan bahkan berani menikahinya. Berapa kilogram anggur yang sudah dia minum? Dia berpikir kepada dirinya sendiri ya guys waktu sebelumnya. Kemudian Cici berkata, Junior King, cepat beritahu aku, apa kamu memiliki sejarah masa lalu dengan Lady Yuan? Aku akan menukarkan 3 batu roh kelas rendah untuk mendapatkan informasimu. Dia pun menempel-nempel seperti itu ya guys. Apa kalian gak pengen guys? King pun berkata senior Cici, aku tiba-tiba ingat, aku sedang merebus ramuan obat di asrama. Sekarang mungkin sudah hampir jadi. Aku harus pergi dulu. Dia pun langsung melarikan diri. Cici pun berlari mengejarnya. Adik junior tunggu sebentar. Kita ini bertetangga. Bukankah lebih baik kita pulang bersama? Benar-benar besar ya guys. Kemudian King berkata kepalaku benar-benar terbentur hari ini. Kalau begitu ayo pergi bersama. Dia berpikir dalam hati. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tanganku? Yang menekan tombol spasi untuk men-skipnya.
Dia sebenarnya ingin skip kejadian ini seperti dalam dunia game. Kemudian Cici berkata sebenarnya, aku merasa energi Junior King sangat murni. Asalkan berlatih dengan baik dan tidak malas, pasti hasilnya akan sangat luar biasa. Dalam 3 tahun lagi, kamu juga punya kesempatan untuk bertarung dengan Ning Yuan. Tidak perlu terburu-buru tahun ini. Kemudian King berpikir apa aku bisa bertahan hidup hingga 6 bulan ke depan. Itu masih belum pasti, Cici. Berkata pedang Lian Meng di tangan Ning Yuan adalah pedang wanita yang dihadiahkan oleh pemimpin sekte. Sebagai juara pertama dalam kompetisi besar, adik junior. Jika kamu punya kesempatan mendapatkan pedang laki-laki Sword of the Sun Blazing Dragon Flame, pastinya akan memberikan banyak keuntungan dalam motivasi. Hanya saja aku tidak tahu di mana pedang ini berada sekarang. King pun berterima kasih kepada Cici karena telah menjelaskannya. Tetapi King benar-benar tidak memiliki persahabatan dengan kakak senior Ning Yuan di luar sekte yang sama. Kemudian Cici berkata dan menempelkannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ning Yuan adalah topik pembicaraan di antara semua orang di sekte alam surgawi, dan kamu memiliki begitu banyak konflik dengannya. Sungguh aku harap kamu bisa membuat kemajuan dengannya. King berkata senior berhenti mempermainkanku. Oh iya, tadi kamu di bawah gunung. Pasti sedang mau turun dari gunung kan? Kenapa kamu tidak terlihat kelelahan? Kemudian Cici menjawab, setelah menyelesaikan 4 misi, kamu bisa mendapatkan izin untuk turun gunung dan bebas berpetualang. Oh iya, aku ingat kamu belum mengambil misi. Kemudian King menjawab, aku berencana pergi ke pavilion Zhangwu besok untuk mengambil misi. Kemudian Cici memperlihatkan wajahnya yang aneh. King berkata, kenapa kakak senior Cici menatapku seperti itu? Jijik menjawab, kamu tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Aku menyarankan kamu untuk mengambil misi, tetapi kamu selalu berusaha mengelak. Kamu sangat positif hari ini. Mungkinkah? Kemudian King pun berpikir dalam hati, apa dia menyadari bahwa saya bukan NPC yang asli? Jika ketahuan, apakah akan ada hukuman, mati kesambar petir atau semacamnya? Namun Cici pun berkata, apa ini karena keajaiban cinta? Seketika membuat King membantu mendengarnya. Dia pun tertawa. Aku hanya merasa bahwa aku sudah berada di alam surgawi selama 2 tahun. Semakin lama, semakin merasa bahwa aku tidak bisa terus bermalas-malasan. Dan mereka berdua pun sudah sampai di asrama. Cici berkata, bagus jika kamu berpikir begitu, Junior King. Jika kamu mengingat perseteruan dan hubunganmu dengan Ning Yuan, ingat untuk segera memberitahuku. Cici berpikir dengan kemampuan menulis musim semi dan musim gugurnya, dia pasti akan menghasilkan sebuah artikel kronis alam surgawi yang sensasional. Dia pun memasuki kamarnya. King berpikir, artikel musim semi dan gugur, itu tidak terlihat seperti istilah artikel positif bukan? Lupakan saja, hari sudah mulai gelap. Aku akan buat rencana untuk besok. Dia pun memasuki ruangan tersebut. Namun kakinya berubah ke wujud anjing. Bahkan tubuhnya. Dia berpikir, astaga, aku lupa bahwa karakter aslinya adalah iblis anjing. Pada step pertama kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia, tapi bisa berubah kembali ke bentuk hewan saat malam. Tapi kenapa harus sekarang? Bahkan tidak bisa berbicara lagi. Ini benar-benar menyebalkan. Di alam surgawi, tempat para praktisi berkultivasi, sebagian besar dari mereka membenci Rasulullah dan ras iblis sampai ke tulang. Kalau mereka tahu aku adalah anjing iblis, mungkin mereka akan mencabuti bulu-buluku dan memakanku seperti daging anjing. Aku belum pernah makan apapun setelah sampai di dunia ini. Aku sangat lapar sekali. Tiba-tiba ada seorang yang masuk dan berkata, binatang roh. King menyadari suara ini, dan dia adalah Ning Yuan. Dia pun berkata, kamu binatang roh milik senior atau junior yang mana? Mantap sekali ya guys ini Neng Yuan, tanpa talisman pengikat. Jadi kamu adalah binatang roh yang tak berpemilik ya? Dia pun mengelus kepala King. Ini asrama murid. Jika kamu tidak memiliki pemilik, jangan masuk. Dia langsung digendong oleh Ning Yuan. Ini asrama junior puncak Liu Quan. Bagaimana bisa mereka meninggalkan pakaian di luar pintu? Apa kamu lapar? Pergilah ke tempatku, dan aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Kamu terlihat sangat kasihan sekali. King sangat senang digendongnya, karena baunya sangat wangi. Dia berpikir, aku mau makan enak. Pasti semua makanannya terasa enak.
Namun dia pun sedikit menyadari, Ning Yuan memiliki tubuh spiritual giok yang secara alami menarik makhluk roh. Jika ini terjadi, jika aku menghisap sedikit roh Ning Yuan, pasti akan sangat menguntungkan untuk kultivasiku. Tapi dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak apa yang aku pikirkan. Ning Yuan bertanya-tanya, kamu kenapa anak anjing? King berpikir, apa dia benar-benar orang yang sama? Sepertinya dia berpikir, kalau Ning Yuan orang yang sinis, bukan orang yang lembut seperti ini. Ning Yuan pun mencium King, dan berkata jangan takut kakak akan melindungimu. Kalian iri pasti ya guys. Di sini diperlihatkan Ning Yuan yang sedang menggendong King dalam bentuk anjing. Dia berkata guru memerintahkanku pergi ke puncak Liu Quan untuk mengantarkan sesuatu kepada pamanku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu seekor anjing kecil. Sepertinya kamu sangat cocok dengan mataku. Dia pun menurunkan King, dan sepertinya dia akan membersihkan kaki milik King. Anak anjing kecil yang kotor. Sepertinya aku belum pernah melihat binatang roh berbentuk anjing di alam surgawi. Apa kamu bayi yang baru saja menemukan tempat ini? Dia pun menyisir bulu-bulunya. King berpikir ada apa ini? Kenapa Ning Yuan sangat berbeda dari pengaturan di dalam game? Dan kenapa aku dipanggil bayi? Dia benar-benar heran. Kemudian Ning Yuan berkata, hari ini Junior King kembali menantangku untuk duel. Dan seperti yang diharapkan dia kalah lagi. Dia sangat aneh. Semua orang bilang dia menyukaiku. Tapi menurutku tidak. King yang mendengarnya pun terkejut karena kenapa dia tiba-tiba menyebut namanya. Yuan berkata sebenarnya aku tidak terlalu membenci Junior King. Hanya saja, belum selesai mengatakannya. Dia berkata lupakan saja. Tidak apa-apa. Kamu masih bayi bagaimana bisa kamu mengerti perkataanku. King tiba-tiba merasa kalau ini sangat memalukan. Karena seluruh tubuhnya dilihat oleh Yuan. Kemudian Yuan berkata tadi sangka ternyata kamu malu-malu begitu. Sungguh seorang bayi yang polos. Ayo kita tidur bersama malam ini. King yang mendengar hal itu pun sangat terkejut dan bertanya-tanya. Yuan sangat suka hewan kecil. Dia memang memiliki hobi aneh yang sering pergi keluar untuk menangkap binatang roh sebagai peliharaan tidurnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku benar-benar akan tidur dengannya? Setiap binatang roti tidak tahan meninggalkan Yuan. Mereka bahkan bisa memperpanjang umur dengan mencium aroma tubuh spiritual gioknya. Jika aku tiba-tiba lari, apa aku bakal ketahuan? Diperlihatkan hewan yang sepertinya akan mengganti bajunya. Dia telah melepaskan pakaiannya. King Yang melihat itu pun masih naif dan berpikir untuk tidak melepaskan semuanya. Dan untungnya dia masih memakai dalaman. Karena ini berlebihan untuk King. Kalian berharap pasti ya guys. Dan mereka pun tidur bersama. King dipeluk dengan sangat erat. Dia berpikir bagaimana aku bisa tidur seperti ini. Setelah melepaskan pakaian, aroma tubuh spiritual gioknya semakin kuat. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tapi sekarang aku hanya seekor anjing kecil, yang tidak bisa berbicara, atau melakukan apapun. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sepertinya dia sudah tertidur. Namun tiba-tiba ketika King akan pergi, Yuan berkata, sayang jangan bergerak. Namun sepertinya dia hanya sedang ngelindur. Kaki milik King mati rasa. Dia berniat menggunakan jendela untuk kabur, sehingga tidak akan ada suara pintu terbuka. Dia pun melihat keluar. Sepertinya situasinya sepi. Dia telah keluar dari tempat itu. Dia berpikir kalau ternyata Yuan tidak segala itu. Keesokan harinya di paviliun Zhangwu, di sana terdapat banyak orang. Dan sepertinya King berada di tempat itu. Banyak orang yang melihat ke arah King, dan berkata di belakang bukankah orang itu adalah murid sekte Liu Quan, yang menantang Yuan kemarin. Kudengar dia cemburu pada kakak senior Qin Shen. Dia khawatir kalau Yuan akan berkencan dengan kakak senior. Kakak senior Qin Shen adalah murid utama dari sekte Liu Quan. Bagaimana King bisa dibandingkan dengan dia? Meskipun dia terobsesi dengan Yuan, dia tetap selalu membuat masalah untuknya. Namun sepertinya King dapat mendengar semua pembicaraan itu. Dia merasa kesal karena dibicarakan di belakangnya. Dia pun menghampiri seorang kakek tua. Pak tua, aku di sini untuk mengisi tingkat bumi. Kemudian Pak tua pun berkata, token misi untuk bulan ini sudah semua disusun. Kamu terlambat. King berkata, tapi aku datang cukup awal. Pak tua itu pun berpikir dan membuka laci di depannya.
Dia melihat ke arah laci itu dan melihat masih punya satu misi lagi. Dan nilainya adalah 2 poin. Banyak murid yang tidak mau menerimanya. Apa kamu mau menerima misi ini? Kalau mau silakan mendaftar. Waktu misi dihitung sejak meninggalkan gunung. Jika tidak selesai dalam seminggu, tidak akan bisa menerima misi lagi selama 2 bulan. Kemudian King berkata, tolong bantu aku menggantungkan kartu misi ini. Aku akan menerima misi tersebut. Kemudian Sin diperlihatkan di sebuah tempat. Di sana terdapat King yang sedang mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sepertinya kantong itu berisi 12 batu roh tingkat rendah. Pemilik aslinya terlalu miskin. Dia pun sedikit tidak bersemangat, dan berpikir, kalau tubuh seorang NPC ini kekuatannya kurang, uangnya juga sedikit. Dia bertanya-tanya kenapa tubuh ini masuk alam surgawi, dan tidak tahu tujuannya apa. Tapi tidak tahu kenapa dia teringat samar-samar, kalau latar belakang tubuh ini lumayan bagus. Sepertinya tubuh ini dari klan anjing yang cukup terkenal. Tapi kenapa bisa miskin begini? Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Cici. Dia berkata, aku dengar kamu sudah mengambil misi. Dia pun menjawab, benar, aku baru saja mendapatkannya. Dan Master juga memberiku perintah sekali turun gunung. Cici yang mendengarnya sangat bersemangat. Dia berkata, sebenarnya aku mendengar kalau Ning Yuan juga kebetulan menerima misi, dan sedang turun gunung, dan ku dengar lokasi misi. Kalian berdekatan. Apa kamu memang sengaja melakukannya? King pun menjawab, itu misi yang tidak ada yang mau ambil, dan pada akhirnya diberikan padaku oleh Master. Ini adalah murni kebetulan. Kemudian si Ji pun melihat kalau batu roh yang ada di hadapan King hanya sisa segitu. King nampaknya lemas karena tidak punya cukup banyak uang. Cici berkata, asalkan adik junior menyelesaikan tugas tingkat bumi, 2 poin juga bisa ditukar dengan 10 batu roh tingkat menengah. Nampak King yang mulai bersemangat. Bukankah 10 batu roh tingkat menengah setara dengan 300 tael perak? Kemudian Cici menjawab, jika wilayahnya berbeda, perak yang ditukar mungkin lebih banyak lagi. Aku sudah memberitahumu kabar baik ini. Jadi nanti saat kau kembali, kamu harus banyak bercerita tentang kisah romantismu dengan Lady Yuan. Kalau suatu hari kamu dan Lady Yuan menjadi pasangan kultivasi ganda, namaku juga akan terkenal di alam surgawi. Lady Yuan adalah pasangan kultivasi ganda terbaik. Sampai jumpa lagi. Dia pun pergi meninggalkan King. Kemudian King berpikir, jika aku berani berlatih kultivasi ganda dengannya, aku akan mati lebih awal. Kemudian diperlihatkan pagi berikutnya, di sebuah tempat. Di sana terdapat King yang sedang berjalan. Dia pun berpikir, 12 batu roh tingkat rendah, Intermediate Starfire, God perspektif, semuanya habis. Dengan hanya sedikit barang ini, jangan berharap bisa kabur dari alam surgawi. Aku bisa mati kelaparan hanya dalam seminggu setelah turun gunung. Aku harus menghasilkan uang untuk berkultivasi. Jika tidak, ketika melarikan diri, dengan persiapan yang belum matang, tetap saja akan mendapatkan bendera kematian. Aku sedang asyik bermain game di rumah. Tiba-tiba saja aku terlempar ke dunia lain ini, dan aku malah tersangkut di tubuh NPC ini, tanpa kekuatan apapun. Sepertinya aku ada di sini hanya untuk lelucon. Tapi jujur saja, memulai dengan begini tidak terlalu buruk. Untuk awal perjalanan di dunia lain kan. Terimalah takdirmu dan lakukanlah saja. Sudah 2 jam perjalanan. Aku akan pergi ke kolam kecil untuk mengambil sedikit air. Namun sepertinya di belakang batu terdapat Lia yang sedang membasuh tubuhnya. Benar-benar menyegarkan mata ya guys. Dan King pun akan menuju kolam tersebut. Dia menyadari kalau ada seseorang yang sedang mandi. Lihat juga ketakutan dan langsung bersembunyi agar tidak terlihat. King menyadari ternyata kakak senior Lia. Dia berpikir, seandainya aku tahu, aku akan langsung lari turun gunung. Air di kolam ini sekarang bisa dianggap air mandi. Kemudian Lia pun berkata, juniorku, apa kamu datang mencariku? King menjawab, aku hanya kebetulan lewat untuk mencari air untuk diminum. Seandainya aku tahu kamu ada di sini, aku pasti akan langsung melanjutkan perjalananku. Lia berkata, itu terlalu kebetulan. Hanya ada kamu dan aku di sini. Lia berpikir dalam hati kalau King jelas-jelas mencari dirinya. Jika kamu tidak memberikan darahmu yang berharga kepada senior Kinsen, itu benar-benar disayangkan. Dia menunjukkan wajah yang cukup menyeramkan. Kemudian King pun berkata,
Aku masih harus buru-buru turun gunung untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kakak senior tolong lanjutkan saja mandimu. Dia akan pergi meninggalkannya. Namun dia langsung dipeluk dari belakang oleh Lia. Junior King, jangan pergi. Kamu dulu lebih lembut padaku daripada sekarang. Apa yang membuatmu marah? Jika karena aku, tolong beritahu aku. Kesalahan apa yang dilakukan oleh diriku? Tiba-tiba King menjawab, kakak senior, apa kamu orang yang mesum? Lia yang mendengar hal itu pun sangat terkejut dan langsung tidak bersemangat. Dia berkata, adik junior, aku tulus padamu. Kenapa kamu menghinaku seperti ini? Dia merasa terhina oleh perkataan dari King. Kemudian King berkata, kakak senior, kamu harus fokus pada kakak senior Kinsen. Dia pun akan pergi meninggalkan tempat itu. Lia sedikit mencurigai King. Dia berpikir apa dia menyadari sesuatu. Dia terus sengaja menghindariku akhir-akhir ini. Tapi itu tidak mungkin. Sebelumnya, dia jelas-jelas sangat menyukai diriku. Kemudian diperlihatkan seseorang yang berada di atas pohon. Dia sedang melihat ke arah Lia berada. Dia pun turun dari tempat itu. Dia berkata, King ini entah sedang main-main atau apa. Dia satu waktu menyukaimu. Tapi sekarang dengar-dengar malah terlibat dengan Lia yang tidak jelas. Dia berkata kepada Ning Yuan. Baru saja Lia menunjukkan kebaikannya. Tapi dia malah meneriakinya karena dia mesum. Kemudian Ning Yuan berkata, Junior Lee, lebih baik tidak terlalu banyak mengomentari urusan orang lain. Dia pun meminta maaf karena terlalu banyak bicara. Kakak senior Yuan, klan iblis telah bangkit kembali dalam beberapa bulan terakhir. Misi yang harus kamu lakukan kali ini juga berhubungan dengan iblis. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kemudian Lady Yuan berkata, tugasmu juga tidak sederhana. Junior Lee, mari kita berpisah di sini. Aku akan pergi ke kota Zuoyao di utara. Junior Lee pun berkata, semoga saudari senior kembali dengan kemenangan. Mereka akan berpisah di tempat ini. Dan sepertinya dia akan menjalankan misinya. Kemudian diperlihatkan King yang akan keluar dari batas pengaman. Dan menggunakan token miliknya. Dia berpikir akhirnya bisa lolos juga. Sayangnya, perintah turun gunung sekali pakai ini masih punya fungsi recal. Jika aku melebihi waktu misi, aku akan dikirim secara paksa ke alam surgawi. Kalau tidak, aku mungkin sudah ingin kabur kali ini. Kemudian diperlihatkan dia yang sepertinya akan memasuki sebuah desa. Jaraknya cukup dekat. Butuh waktu hampir 1 hari perjalanan untuk sampai ke sana. Kota Zuoyao terletak 10 km di utara alam surgawi. Ini adalah daerah kecil subur, yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Walaupun barang-barang yang dijual semuanya pernah kulihat di dalam game, melihatnya langsung terasa sangat hebat. Dulu benda-benda ini semua seperti gambar tempel, tidak bisa berinteraksi. Bahkan sebagian besar penjual dan NPC juga tidak bisa berkomunikasi. Rasanya sangat berbeda mendengar mereka tertawa dan berteriak sekarang. Pemilik aslinya bahkan tidak memiliki senjata yang layak. Misi kali ini juga dikenal sebagai kasus mumi. Tidak membawa senjata membuatku merasa tidak aman. Mari kita lihat. Dia sepertinya akan membeli sebuah senjata. Dia menghampiri toko tersebut yang dijaga oleh wanita. Wanita itu berkata, tuan, senjata apa yang Anda inginkan? Keluargaku memiliki segalanya. Dari senjata rahasia hingga kapak besar. King menjawab, aku seorang pendekar pedang. Jadi aku harus membeli pedang yang bisa aku gunakan. Walaupun aku tidak bisa menggunakan pedang. Dia pun melihat sebuah pedang yang cukup bagus. Dia bertanya, apa kamu menjual pedang ini? Wanita itu menjawab, tuan muda, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Pedang ini memotong besi dan juga tanah liat. Sangat cocok untuk dibawa. Dan untuk pertahanan diri, ini hanya bernilai 10 perak. King menjawab, aku tidak punya uang. Bisakah aku menukarnya dengan batu roh tingkat rendah? Wanita itu berkata, di dekat sini ada tempat gadai. Batu roh dan perak tentu saja bisa digunakan sebagai mata uang. Kalau mau ditukar dengan batu roh tingkat rendah, berikan 3 kepadaku. Dia memegang 3 batu roh tingkat rendah. Melihatnya sangat sakit sekali, karena harus diberikan semuanya kepada wanita itu. King berkata, maaf, aku sebenarnya adalah murid puncak Liu Quan di alam surgawi. Aku mau bertanya-tanya tentang menara Hua Sui. Wanita itu terkejut dan berkata, jika kamu adalah seorang murid dari puncak Liu Quan, aku memang mendengar beberapa hal tentang menara Hua Sui. Rumah Hua Sui adalah rumah bordil terbesar di daerah setempat.
Baru-baru ini, banyak pria dibawa keluar, dan mereka semua tersedot hingga kering dan mati secara mengenaskan. Pemerintah menginterogasi gadis-gadis di menara tersebut, dan meminta bawahan mereka untuk mengidentifikasi gadis-gadis tersebut. Jika itu manusia, bagaimana mungkin mereka menyedot manusia hingga kering? King berterima kasih kepada wanita tersebut, karena telah memberitahunya, dia akan pergi ke menara itu untuk memeriksanya. Wanita itu menjawab, jika kamu adalah master muda dari alam surgawi, kupikir kamu akan menemukan sesuatu. Kamu harus menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Dia pun akan pergi meninggalkan tempat itu, dan sepertinya dia telah sampai di sebuah tempat. Dia berpikir kalau ini sepi sekali. Menara ini sangat sepi. Kasus mumi berdampak besar pada bisnis toko ini. Dulu menara ini ramai dengan aktivitas. Dan ada seorang wanita yang berkata jika ini terus berlanjut, aku akan tutup sebelum bulan Maret. Banyak pria di sekitar sini. Tapi kenapa kasusnya harus ada di menara ini? Dia baru menyadari kalau ada seorang pelanggan yaitu King. Dia berkata, aduh Pak, mau minum apa? Mau makan apa? Atau mau cewek seperti apa? Pijat, dengarkan lagu, atau bermain tebak-tebakan? Kami gadis-gadis di sini bisa melakukan semuanya. King berpikir apa nyonya ini menjadi gila karena kemiskinan akhir-akhir ini. Dia pun berkata, aku murid dari puncak Liu Quan di alam surgawi. Aku datang khusus untuk membasmi kejahatan dan menjaga perdamaian. Dia berpikir dalam hati ketika mengucapkan ini. Rasanya aku seperti memiliki tinggi 190 cm. Aku pasti sangat keren. Kemudian wanita itu berkata, Tuan muda, hidupku sangat pahit. Benar-benar pahit. Aku sangat berharap dan menunggu. Akhirnya Celestial Master datang juga. Dia langsung memeluk tubuh King. Dia benar-benar beruntung ya guys. King menjawab, jangan khawatir nyonya. Tolong beritahu saya tentang kasus ini terlebih dahulu. Wanita itu menjelaskan lebih dari 2 bulan yang lalu. Seorang tamu laki-laki ditemukan tewas di tempat tidur gadis itu, yang membuat gadis kami ketakutan. Aku pikir dia terlalu banyak minum. Tapi sejak saat itu, seorang tamu pria meninggal setiap 3 hari. Semua tamu pria kehilangan ginjalnya. Itu benar-benar menakutkan. King berpikir apa di dunia ini juga ada pelaku mutilasi. Kemudian wanita itu melanjutkan. Awalnya saya mendaftar layanan resmi. Celestial Master, Anda juga pasti tahu. Menara ini memang berbeda di wilayah abu-abu. Pejabat dan pengawal Longsing telah bersembunyi selama beberapa hari. Mereka merasa bahwa jika mati, hanya akan mati di dalam menara ini. Jadi mereka malas untuk campur tangan. Namun sebaliknya, mereka membiarkan aku dan keluargaku menyelesaikan secara pribadi. Aku kehilangan banyak uang sebagai gantinya. Sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa meminta bantuan Master Celestial. Dia pun menangis di hadapan King. Kemudian King berpikir pada zaman ini tidak ada operasi transplantasi organ. Jadi pembunuh dengan membelah perut kemungkinan besar adalah seorang ahli bedah atau makhluk iblis. Tapi kenapa ginjal? Biasanya kalau di zaman kuno seperti ini, yang diambil itu jantung. Apa iblisnya kekurangan ginjal apa gimana? Kalau dia hanya mengincar organ? Jika begitu, makhluk iblis yang hanya bisa mengeluarkan organ seperti itu juga tidak akan terlalu kuat. Selama mereka tidak melebihi tahap kesempurnaan fondasi, seharusnya aku bisa mengatasi mereka. Bagaimanapun ini hanya misi tingkat prefektur. Dia pun bertanya kepada wanita itu, Nyonya, kapan kasus terakhir ini terjadi? Wanita itu menjawab, itu terjadi lusa kemarin. Jadi besok salah satu orang di menara ini akan mati. Hidupku sangat menyedihkan. Dia pun menempelkan dadanya ke arah King. Celestial Master, Anda harus menyelamatkan saya. Selamatkanlah menara ini. King sedikit bergetar. Aku akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba seorang datang dan memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Nampak diperlihatkan wanita cantik yang memiliki rambut berwarna putih. Dia berkata, bukankah aku memintamu membawakan beberapa sarang burung walet yang dijual oleh toko Wang ke sini? Sudah berapa hari? Kenapa aku belum melihatmu mengirimkannya? Wanita berambut putih itu bernama Liang Er. Nyonya menjawab, bisnis belakangan ini begitu buruk. Kamu hanya menerima 3 atau 4 pelanggan saja. Dan itu belum cukup untuk menutup modal dari sarang burung walet. Bersabarlah dan tunggu sampai Celestial Master menyelesaikan kasus ini. Dan kemudian
Ibumu akan mengirimkan seseorang untuk membelikannya untukmu. Dia yang melihat King sedikit terkejut kalau King adalah Celestial Master. Dia berkata kalau begitu aku akan menunggu beberapa hari lagi. Nyonya itu berkata Liang adalah salah satu orang terbaik di sini. Dia selalu dimanjakan dan tidak terlihat baik di mata orang lain. Selain itu, uang bulananku lebih sedikit akhir-akhir ini. Jadi dia pasti akan memiliki temperamen buruk. Berkata tidak apa-apa. Ngomong-ngomong aku meminta Nyonya membantuku memesan kamar tamu biasa. Aku akan memikirkan bagaimana harus bertindak. Aku juga bisa mengamati struktur menara malam ini, agar tidak ada yang salah. Nyonya itu pun menjawab oke Celestial Master. Tolong ikuti aku. Aku akan membawamu untuk mendapatkan kamar sekarang. Hampir semua kamar gadis di rumah kami telah terjadi kematian. Sekarang hanya kamar Liang yang tidak terkena masalah. Jadi bisa dimengerti kalau suasana hati Liang sedang buruk sekarang. King bertanya di mana kamar Nona Liang. Dia pun menunjukkan tempatnya. King berkata aku hari ini akan tinggal di kamar tamu dulu. Besok pagi, Nona Liang dan aku akan pindah kamar. Mereka berdua pun menuju tempat kamar Liang, dan memanggilnya apa kamu di dalam. Liang menjawab aku baru saja berbaring. Ada perlu apa mencariku? Nyonya menjawab besok pagi Celestial Master mau bertukar kamar denganmu. Kamu akan pindah sementara setelah kamu bangun. Kemudian Liang menjawab, jika kamu mau menangkap pembunuhnya, tangkap pembunuhnya saja. Apa gunanya seorang pria dewasa menempati kamar wanita? King menjawab aku takut pembunuh itu akan melukaimu. Jadi aku meminta bertukar kamar. Tiba-tiba Liang langsung mendekat ke arah King dan berkata, kamu lumayan juga. Demi kebaikan kulitku, aku akan membiarkanmu tinggal di sini sebentar. Namun Nyonya langsung melepaskan mereka berdua. Dia berkata Celestial Master bukan salah satu dari pelanggan. Tolong hormati dia. Nyonya sedikit kesal. Dia pun meminta maaf kepada King. Maafkan saya. Gadis-gadis dari tempat ini memang agak kurang sopan santun. Jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. King pun tidak memperdulikannya. Dan mereka berdua telah sampai di sebuah kamar tamu. Di sini adalah kamar Anda Tuan. Tempat ini punya lokasi yang bagus. Anda bisa melihat seluruh lantai pertama. Nyonya memegang tangan King dan berkata, aku menyerahkan segala kepadamu. Jika ada kasus pembunuhan lagi, aku khawatir beberapa pelanggan akan hilang. King menjawab aku akan mencoba yang terbaik. Nyonya aku harus bersiap-siap dulu. Dia pun sepertinya akan mengusir Nyonya itu. Dan menutup pintunya. Dia berpikir dalam hati, saat aku memainkan game ini, ada misi sampingan di rumah bordir, tetapi hadiah penyelesaiannya tidak banyak, jadi aku melewatkannya saat itu. Jika aku bisa kembali ke dunia asliku lagi, aku tidak akan pernah melewatkan misi sampingan manapun lagi. Sekarang aku sudah memegang senjata. Aku akan mencoba berlatih untuk memulihkan seni bela diri pemilik tubuh asli ini. Kuharap pembunuhnya tidak sulit ditangani. Misi tingkat bumi ini hanya bernilai 2 poin. Apakah itu berarti tingkat bahaya sangat rendah? Namun aku tetap tidak bisa menganggap enteng misi ini. Menurut apa yang tertulis di buku, setelah mencapai fondasi, kumpulkan kekuatan spiritual di dahi, dan kamu bisa merasakan spiritualitas segala sesuatu. Ketika tingkat kultivasi meningkat, persepsimu menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya kamu akan mampu mengendalikan segala sesuatu. Meskipun aku berada di Spark Realm, itu setara dengan fondasi tingkat di dunia manusia. Aku merasakannya. Aku benar-benar bisa merasakannya. Terdapat aura 4 orang yang dapat dia lihat. Dia berpikir ternyata berlatih kultivasi itu sangat menarik. Kenapa pemilik asli tubuh ini menyia-nyiakan latihannya? Jika aku lebih giat berusaha, mungkin aku sudah mencapai tingkat kultivasi tahap ketiga sekarang. Sungguh disayangkan bakat klan iblis ini terbuang sia-sia. Dia pun berlatih menggunakan buku, dan mempelajari semuanya. Dia pada dasarnya sudah menghafal 3 bab pertama dari buku latihan ini. Dan ini sangat menarik. Ketika aku kembali ke puncak Liu Quan, aku harus pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku lagi untuk mempelajari latihan. Kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi kewujud anjingnya. Dia sedikit kesal kenapa terjadi lagi. Sudahlah. Aku juga sudah capek seharian perjalanan. Aku akan istirahat yang cukup malam ini, dan besok aku bisa bekerja dengan baik. Dia pun tertidur.
Kemudian scene diperlihatkan di malam hari yang sunyi. Terdapat Ning Yuan yang sedang berlari. Dia berkata baik lari maupun tidak. Keduanya adalah jalan buntu. Seseorang sepertinya sedang mengejar dirinya. Dan orang itu berkata, "Kamu tertipu tanpa menyadarinya, Lady Yuan. Ternyata reputasimu itu palsu. Kejar oleh beberapa orang. Dan akan langsung dikeroyok." Orang itu berkata, "Ning Yuan, tubuh roh milikmu akan menjadi milik kami malam ini." Dan tiba-tiba mengeluarkan pedang miliknya, dan menggunakan salah satu skill miliknya. Dia langsung menghabisi semua orang itu. Terlihat aura biru yang menyerang mereka, dan mereka pun terkapar. Salah satu orang itu berkata, "Tunggu, aku salah. Tolong berikan ampunanmu. Kami hanya melakukan kesalahan sesaat." Namun sepertinya Yuan tidak peduli dan langsung menghabisi mereka semua. Sepertinya mereka para iblis. Dan sekarang semua sudah ditumpas habis oleh Yuan. Kemudian diperlihatkan Yuan yang menaiki pedang miliknya, dan terbang ke arah tempat, yaitu kota Zuoyao. Dia pun sepertinya sudah sampai di tempat itu. Kemudian scene beralih di keesokan harinya, di Menara Huasui. Di sana terdapat King yang sedang mengobrol dengan Liang. Dia berkata, "Celestial Master, apa rencanamu untuk menangkap pembunuhnya?" King menjawab, "Itu masih rahasia." Liang pun berkata, "Pembunuh itu selalu mengambil ginjal pria." "Tidak takut. Maaf aku mengganggumu, Celestial Master." Dia pun pergi meninggalkan King. Terlihat King yang memasuki sebuah ruangan. Itu sepertinya kamar Liang Er. Dia berpikir semua perabotannya biasa. Ini tidak terduga. Namun dia mendengar sesuatu di luar. Seorang berkata, "Nona, kami tidak menerima pelanggan wanita di sini." Dan terlihat sepertinya Yuan akan menginap di sini. Namun ditolak. King melihat keluar. Kalau ada wanita yang mengunjungi rumah bordil, dia baru menyadari kalau itu adalah Ning Yuan. Dia benar-benar sangat terkejut. Bukankah dia sedang pergi menjalankan misi? Dia ada di sini. Ning Yuan bertanya kepada wanita itu, "Nyonya, tapi tidak ada banyak pelanggan pria di sini. Kalau ada pelanggan datang, kamu yakin tidak mau menerima uangnya?" Dia pun menunjukkan sebuah perak. "Nyonya, ketika berubah, kamu benar. Jadi apa kamu mau nyawer atau menginap?" Yuan sepertinya akan menginap semalam. Dia berpikir ada jejak sama roh jahat yang mengambang di menara ini. Untungnya roh jahat ini tidak mengandung bau darah. King mengintip dari dalam kamar. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yuan bertanya siapa yang tinggal di sini. Nyonya menjawab, "Tentu saja gadis-gadis yang tinggal di menara ini." Nyonya berpikir Celestial Master sudah memberitahu bahwa urusan mengusir iblis dan menegakkan keadilan ini jangan terlalu banyak diungkapkan kepada orang yang tidak berkepentingan, agar informasinya tidak bocor. Neng Yuan berkata, "Nyonya harus lebih waspada. Akhir-akhir ini, roh jahat lebih aktif dari sebelumnya." King berpikir dalam hati, "Oh, tidak. Tubuh Ling Qiao Ning Yuan diatur dalam game untuk bisa merasakan kehadiran roh jahat. Saat berada di alam surgawi, masih lumayan. Karena di gunung banyak terdapat hewan-hewan spiritual." Nyonya berterima kasih kepada Neng Yuan karena sudah mengingatkan. Berpikir aura makhluk spiritual mirip dengan monster. Jika lebih lemah, tidak akan dicurigai oleh guru dan murid. Namun saat kita datang ke dunia luar, aura manusia dan monster sangat berbeda. Sehingga bisa dengan mudah dirasakan. Aku harus memikirkan cara untuk menyembunyikan aura iblis anjingku. Kalau tidak, ketika kembali ke alam surgawi, cepat atau lambat akan terdeteksi oleh Ning Yuan. Dia adalah orang yang menghabisi monster saat dia bertemu mereka di dalam game, dan menghabisi iblis saat dia bertemu dengan mereka, dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Geng sepertinya sedikit khawatir. Kemudian malam pun berlalu. King masih berpikir di dalam kamarnya. Menurut perkataan pemilik rumah bordil ini, sekarang sudah hampir waktunya. Jadi sepertinya pembunuhnya akan segera muncul. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong seorang wanita. Dia pun langsung keluar dari tempat itu. Dan ternyata Liang Er sedang disandera oleh seorang pria. Dia berusaha melepaskan dirinya. Namun pria itu tidak mau. Dia juga tidak menyangka kalau Liang akan menempati kamar ini. Terlihat di sana ada seorang pria yang sudah menjadi kering. King menggunakan senjatanya akan menyerang orang itu, dan menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Pria itu pun terkena serangan dari King, tepat di tubuh bagian belakang.
Namun sepertinya pria itu menyerang balik. King berpikir untungnya, pemilik tubuh asli ini memiliki darah iblis anjing, dan dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Dia memiliki beberapa keterampilan pertahanan diri, ditambah dengan sedikit persiapan darurat tadi malam. Kalau tidak, aku akan sulit melawannya. Pria itu pun berpikir kalau King adalah seorang praktisi. Dia pun akan kabur dari tempat itu. King menyuruh Liang untuk meminta tolong agar ada orang yang menyelamatkannya, karena dia akan mengajar pembunuh itu. Dia langsung mengejarnya. Tiba-tiba Ning Yuan datang. Dia bertanya, kamu kenapa, apa yang terjadi pada dirimu? Liang berkata kalau Celestial Master sedang mengejar membunuhnya. Dia pun pingsan. Ning Yuan berpikir seorang Celestial Master. Apa ada seseorang sudah menjalankan misi tingkat bumi ini? Di sini diperlihatkan saat King akan mengejar seorang pembunuh yang sebelumnya. Dia berkata, tunggu, jangan lari. Kamu tidak boleh pergi. Orang ini larinya sangat cepat. Dalam waktu sekejap saja sudah tidak kelihatan. Dari pertempuran singkat dan pelariannya tadi, tampaknya kekuatan pembunuh ini mungkin hampir mencapai puncak tingkat pondasi. Atau bahkan sudah mencapai tahap awal meridian tingkat kondensasi. Sepertinya akan agak merepotkan bagiku jika aku membiarkan orang ini pergi kali ini. Aku harus menunggu 3 hari. Aku juga tidak tahu apa dia akan kembali ke menara ini lagi atau tidak. Menghitung hari ini, 2 hari telah berlalu sejak misi dan masih ada 5 hari yang tersisa. Jika aku gagal, aku akan diteleportasi paksa ke alam surgawi. Jika aku tidak teleportasi kembali, aku mungkin harus mengikuti nasib NPC di dalam game dan mati di depan pedang Ning Yuan. Namun tiba-tiba ada yang menepuk bahu milik King. Tuan, kenapa kamu tidak masuk? Diperlihatkan cewek cantik yang sangat besar. Apanya guys? Rambutnya guys yang besar. Dia pun sangat terkejut. Wanita itu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? King bertanya-tanya, kamu iblis rubah. Apa kamu tidak takut padaku? Wanita itu menjawab, Tuan King, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku harus takut padamu? King menjawab, oh bukan apa-apa. Kamu memanggilku Tuan King. Apa kamu mengenal diriku? Wanita itu pun berkata, Tuan King, permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan denganku? Ini masih dunia manusia. Ayo kita ke pasar iblis. Dulu, sepertinya dia telah memasuki sebuah tempat yang terselimuti oleh aura. Di sana terdapat beberapa siluman. King bertanya, Nona, apa kamu benar-benar mengenalku? Di sana sangat ramai sekali dipenuhi oleh siluman. Wanita itu menjawab, Tuan King, berhentilah bercanda denganku. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak mengenal Anda. Dia pun bertanya-tanya. Tiba-tiba ada yang datang dan memanggil dirinya. Tuan King, apa kabar, lama tidak bertemu? Dia sepertinya siluman kelinci. Wanita rubah berkata, 2 tahun yang lalu, bibimu memintaku untuk membantumu membuat 1 set rantai iblis. Uangnya sudah dibayarkan, tetapi kamu malah menghilang. Namun tak disangka, kita akan bertemu di pintu masuk pasar. Dia pun memasuki sebuah ruangan. Banyak anak-anak kecil yang menyambutnya dan memeluk King. Selamat datang Tuan King. Kami punya semua yang kamu inginkan. Kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir ini? Tuan, bagaimana kalau Anda membawa pulang kami berempat? King berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata NPC ini punya cerita seperti ini juga. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Dia yang dikelilingi oleh loli-loli sampai mimisan guys. Kemudian wanita rubah berkata, dengan rantai pengunci roh ini, aura iblis bisa ditekan. Hanya kultivator di tingkat Great Path yang mungkin bisa merasakannya. Dia menunjukkan sebuah benda, dan menyuruh loli-loli itu untuk kembali ke meja kasir, dan bekerja dengan baik. Jangan membuat kekacauan. Kemudian King berpikir, bukankah ini yang paling aku butuhkan saat ini? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Kemudian dia bertanya, apa aku sudah membayarnya? Apa aku bisa mengambilnya langsung? Kemudian wanita itu menjawab, sebenarnya, Tuan King dapat mengambil semua barang di toko kami tanpa membayar. Keluarga Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami. King pun berpikir dalam hati. Dia mengatakan kalau aku menghilang 2 tahun yang lalu. Mungkinkah itu karena ketidakmampuan pemilik tubuh asli ini untuk turun gunung? Saat ini aku hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh kakak iblis rubah ini. Jika aku ketahuan kalau jiwa pemilik tubuh asli ini tidak ada, aku tidak tahu masalah apa yang akan terjadi.
King berkata, sebenarnya, aku mau membeli ramuan atau semacamnya, tetapi sekarang aku hanya memiliki beberapa batu roh tingkat rendah yang tersisa. Wanita itu pun menjawab, mata uang seperti batu roh tidak berharga di pasar iblis, dan Tuan sering berjalan di antara manusia, pasti memiliki beberapa mainan manusia di tubuhnya, yang sangat berharga. Dia pun menunjukkan sebuah dompet seorang manusia. Wanita itu berkata, toko obat ada di luar. Di warung pinggir jalan ada sari buah berbentuk bulat yang menumbuk obat. Dia pun akan keluar mengunjungi toko obat itu dulu. Dia telah datang di sebuah kios. Dia memanggil, halo, apa ada orang di sini? Tiba-tiba sebuah benda bisa berbicara kepada dirinya. Dia berkata, pelanggan, aku ada di sini. King bertanya, apa kamu pemilik tokonya? Dia pun menjawab, tepat sekali, obat apa yang ingin kamu beli? King menunjukkan dompetnya. Aku mau menggunakan dompet ini untuk ditukar dengan beberapa ramuan, jenis yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Apakah ada ramuan seperti itu? Kemudian teko itu pun sepertinya mengeluarkan sesuatu. Dan itu adalah pil yang berbentuk hijau yang keluar dari dalam mulutnya. Dia berkata, dompet Tuan bisa ditukar dengan sebuah pil 9 lingkaran. Obat ini dapat menghidupkan kembali, tetapi Tuan hanya memiliki satu dompet, jadi hanya bisa menukarkannya dengan satu butir. King berkata, aku ambil satu ini dulu, di masa depan aku akan datang padamu lagi. Dia berpikir dalam hati, menukarkan dompet rusak dengan obat yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Sepertinya aku bisa menghasilkan banyak uang, saat aku keluar lagi nanti. Aku akan memindahkan semua barang yang berantakan ke sini, dan melihat apa yang bisa aku beli. Meskipun aku kehilangan si pembunuh, aku mendapatkan 2 harta karun. Ini tidak rugi sama sekali. Sepertinya aku harus mengemasi barang-barangku, lalu mengunjungi si pemilik rumah bordil. Hari ini, ada satu lagi yang meninggal. Kurasa bisnis menara ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tiba-tiba Neng Yuan berada di belakangnya dan berkata, di mana orang yang kamu kejar? Dia pun juga menghunuskan pedangnya ke arah King. Kemudian King menjawab, kakak senior, kamu kenapa ada di sini? Ning Yuan menyadari roh jahat di dalam diri King sangat kuat. Kemudian King berkata, seharusnya roh jahat itu tertinggal saat melawan si pembunuh. Aku minta maaf karena membuat kakak perempuan senior merasa tidak nyaman. Dia pun berpikir, untungnya aku membawa rantai iblis itu bersamaku dalam perjalanan pulang. Ning Yuan sedikit mencurigai dirinya. Dia berpikir aura iblis ini jelas hanya ada pada tahap awal meridian kondensaktion. Bagaimana mungkin ada iblis yang lebih tinggi daripada iblis yang membangun pondasi dalam misi tingkat bumi? Neng Yuan berkata, ikut bersamaku untuk berbicara dengan bos menara ini. Aku akan mengirimkan informasi sebenarnya ke pavilion pengelola harta, dan memperpanjang batas waktu tugas ini. King senang mendengar hal ini, karena akan diperpanjang batas waktu tugasnya. Mereka berdua pun pergi menuju ke nyonya pemilik tempat ini. Sepertinya dia sedang menyuapi Liang yang sedang terbaring. Neng Yuan berkata, Nona Liang, apa kamu pernah melihat penampakan penjahat itu? Dia pun menjawab, pria itu sepertinya tidak memiliki wajah, dan wajahnya benar-benar hitam. Itu pasti monster. Yuan bertanya, apa dia menyerangmu saat kamu sedang berhubungan intim? Selama hubungan seksual, energi yang ginjal pria adalah yang paling melimpah, yang paling bermanfaat bagi monster, atau kultivator demonik untuk mengonsumsi suplemen, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. King yang mendengar itu baru mengetahui hal tersebut. Kemudian nyonya tempat ini berkata, awalnya aku mengira setelah Liang berpindah kamar, dia tidak akan dalam bahaya. Jadi aku memintanya untuk menjemput tamu, karena keserakahanku. Aku telah merusak segalanya. Menara Huasui mengalami kejadian kematian lagi, tidak bisa terus beroperasi di kota ini. Kemudian Ning Yuan berkata, tolong beritahu, apa ada rumah bordil dalam radius 100 mil atau tempat serupa di mana pria bisa berhubungan seksual? Sepertinya tidak ada, dan nyonya ini baru mengetahui. Kalau Neng Yuan ternyata seorang Celestial Master juga. Neng Yuan berkata, baguslah, orang itu pasti akan datang kembali setelah beberapa hari. Aku dan adik juniorku akan tinggal di sini selama 1 bulan. Selama waktu itu, aku akan menyamar sebagai wanita penghibur, dan adik juniorku akan menyamar sebagai tamu. King yang mendengar hal itu pun sedikit terkejut. Yuan berkata, apa ada yang salah? King menjawab, tidak ada.
Aku akan mengikuti instruksi senior. Neng Yuan pun berkata, kalau begitu tolong beri aku nama samaran yang bagus. Selama waktu ini, aku akan berpura-pura menjadi gadis penghibur. Untuk bersembunyi dari orang lain, untuk menghilangkan kecurigaan, Nyonya menjawab bagaimana mungkin aku berani membuat Celestial Master yang terhormat menyamar sebagai wanita penghibur. Ini bisa memendekkan umurku. Yuan pun berkata aku hanya sedang menumpas kejahatan dan menjaga kebenaran. Nyonya tidak perlu terlalu memikirkannya. Adik junior, mulai hari ini, aku membuatmu tinggal bersamaku. Dan kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Dia benar-benar terkejut mendengar hal ini. Dia pun bertanya kakak senior ginjalku tidak akan diambilkan. Namun sebenarnya King khawatir. Ada kemungkinan untuk berubah menjadi tubuh anjing di malam hari. Itu terlalu tidak aman. Jika penjahat itu tidak membunuhku, aku akan mati duluan oleh Yuan. Dan di hari kedua pun berlalu. King yang terlihat sedang berada di tepi sungai. Aku sudah selesai membaca bab 4 dari Hukum Alam Semesta. Bab dasar ternyata tidak begitu sulit. Sambil bertarung dengan penjahat, aku akan meningkatkan kultivasi lagi. Kali ini dia tidak boleh lolos lagi. Jika berani muncul di hadapanku lagi, aku akan menghabisinya. Dalam teks klasik membuka laut Qi, mengacu pada cara mengumpulkan Qi untuk membentuk sebuah laut Qi, di mana energi spiritual mengalir di dalam, dan kemudian keluar dari tubuh secara alami, mendengarkan dengan telinga yang terbuka, fokus dengan sepenuh hati. Energi spiritual itu seperti benang tipis, sulit dipahami, tapi setipis bulu-bulu belalang. Dia sepertinya sedang melakukan kultivasi, dan mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari eksplorasi, dia sekarang benar-benar bisa merasakan keberadaan energi. Terlihat Ning Yuan yang sedang melihatnya di belakangnya. Dia berpikir sejak menantangku hari itu, King tampaknya telah berubah. Dia teringat perkataan King waktu itu. Saat itu King berkata kakak senior, mulai dari hari ini aku juga akan berlatih di alam surgawi. Aku akan mengalahkanmu dalam kompetisi dan membuatmu menjadi istriku. Yuan berpikir, 2 tahun yang lalu aku belum pernah melihatnya. Kenapa begitu dia naik gunung langsung ingin mengambil aku sebagai istrinya? Dia pun bertanya-tanya apa maksud dari King saat itu. Dan sepertinya Ning Yuan juga ikut berkultivasi di samping King. Dia menyadari sepertinya matahari segera terbenam. Aku mendengar dari orang-orang lain bahwa King menghadiri kelas besar di gerbang luar puncak Liu Quan, dengan pola belajar yang tidak konsisten, kadang rajin kadang malas. Tapi yang aku lihat hari ini adalah dia jauh dari apa yang dibicarakan. Dia mengamati terus King yang sedang berkultivasi. Sepertinya King juga belum mengetahui kalau di sebelahnya ada Neng Yuan. King berkata dalam hati, tubuh pemilik aslinya seperti spons. Jika aku terus berlatih seperti ini, aku mungkin akan mampu menembus alam transformasi dalam waktu kurang dari sebulan. Benar-benar luar biasa. Konstitusi macam apa yang dipunyai tubuh ini. Aku memiliki kemajuan yang cepat. Sekarang murid-murid harus takut. Lihat saja aku akan mengalahkan kalian semua. Ning Yuan yang melihat geng tertawa sendiri bertanya-tanya dan kebingungan. Dan waktu malam pun telah berlalu. Dia pun terlihat sudah berada di Menara Huasui. King berpikir aku merasa aku akan berubah menjadi seekor anjing malam ini. Hal ini perlu disembuhkan. Jika tidak maka akan sangat mudah untuk mati secara tiba-tiba. Karena jika Ning Yuan mengetahui semua ini, semuanya akan tamat. Dan terlihat Ning Yuan yang telah memasuki kamar tersebut. King langsung menyambutnya. Kakak senior Ning, apa yang kamu lakukan hari ini? Ayo kita minum teh dulu. Dia pun menjawab aku mengamati dirimu seharian. Kemudian setelah matahari terbenam, aku pergi ke kota untuk menyelidikannya lagi. King pun bertanya-tanya kau mengamatiku seharian. Dia berpikir dalam hati aku bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Neng Yuan menjawab, saat aku memasuki kamar kemarin, aku merasakan sentuhan roh jahat. Hari ini auranya benar-benar menghilang. King khawatir yang dia rasakan kemarin adalah roh jahat dalam diriku. Lalu setelah aku memasang rantai iblis, energi iblis ditekan dan dia tidak bisa merasakannya. Mungkinkah dia sudah mengetahui identitasku? Kemudian Neng Yuan berkata, itu pasti sisa roh jahat dari pelaku kejahatan. Jadi aku berpikir untuk berkeliling kota,
untuk melihat apakah masih ada roh jahat yang tersisa, dan mencari petunjuk. Sekarang sudah larut malam, waktunya mandi dan tidur. Sepertinya King saat ini selamat, karena Ning Yuan belum mengetahuinya. Dia pun berkata, kakak senior, aku adalah seorang pria, mungkin lebih baik kita tidak tinggal dalam satu kamar. Kalau tidak, kamu pasti tidak merasa nyaman saat mandikan. Namun, Ning Yuan berkata, kamu pernah berkata kamu ingin mengalahkanku dan menikahiku sebagai istrimu. Kenapa kamu begitu pendiam akhir-akhir ini? King menjawab, aku dulu masih muda dan ceroboh. Hanya omong kosong belaka. Kakak senior tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun sepertinya Ning Yuan sedikit kecewa dengan perkataan King. Oh ternyata begitu ya. Dia mungkin sepertinya berharap kepada King ya guys. Dia pun berkata, bagaimana jika aku harus membiarkanmu melayaniku mandi malam ini? King, yang mendengar hal itu benar-benar terkejut, dan bertanya-tanya. Ning Yuan berkata, adik laki-laki, bisakah kamu membantuku mengambilkan air panas untuk kakak perempuanmu ini? Dan diperlihatkan sepertinya King telah mengambilkan air panas untuknya, dan Ning Yuan pun mandi di balik bilik. Dia berendam di tempat itu. King berpikir, jangan menjadi seekor anjing. Wanita ini tidak dapat diprediksi. Jika aku tidak berhati-hati, mendapatkan malapetaka malam ini. Kemudian Ning Yuan berkata dari balik bilik, adik junior, apa yang telah kamu pelajari di sekte luar? King menjawab, sekte luar tidak mengajarkan banyak hal. Sepertinya Ning Yuan mengetahui hal itu. Apa kamu tidak ingin mempelajari lebih lanjut? Aku bisa mengajarimu. Kemudian tiba-tiba menyodorkan wajahnya dan berkata, namun sekte dalam tidak memperbolehkan mengajarkan teknik tersebut secara pribadi. Ning Yuan pun langsung berkata, adik junior, apa kamu sudah cukup melihatnya? Sepertinya King secara tidak sadar melihat bagian tubuhnya ya guys. Karena dia jadi terlalu bersemangat ketika akan diajarkan oleh Ning Yuan. Kemudian Ning Yuan pun berkata, aku tidak bermaksud untuk memberi pelajaran pribadi. Hanya ingin memastikan bahwa beberapa hari ke depan saat menangkap penjahat, kamu tidak akan menghambatku. Apa kau mengerti? Kemudian King menjawab, senior tenang saja. Kalau ada yang bertanya, aku akan bilang aku belajar dari buku-buku di paviliun penyimpanan kita. Dan Ning Yuan pun menyetujui hal itu dan berkata, baguslah. Namun tiba-tiba King melihat ekor miliknya. Dia sepertinya akan berubah menjadi seekor anjing. Dia berpikir aku memang bilang malam ini mungkin akan berubah. Tapi kenapa harus sekarang? Dan kemudian dia pun berkata kepada Ning Yuan, senior Ning, tiba-tiba aku lapar. Aku akan keluar mencari warung kecil untuk makan semangkuk mie. Kamu berendamlah dulu. Berendamlah sedikit lebih lama lagi. Ning Yuan berpikir King sudah bertahun-tahun menjadi seorang kultivator, tetapi masih tidak bisa mengendalikan nafsu makan, dan King pun langsung berlari, karena dia akan berubah wujud anjingnya, dan sepertinya ini terlalu cepat. Dia pun telah sepenuhnya berubah ke wujud anjingnya, dan melompat ke atas bangunan. Aku harus menyelidiki dengan baik identitas pemilik tubuh asli ini, untuk melihat bagaimana bisa menguasai kunci perubahan. Kalau tidak, akan kurang beruntung dan bertemu dengan kakak senior Ning, dan perjalananku ke dunia lain akan berakhir. Namun dia tiba-tiba mencium bau yang sangat wangi. Dia bertanya-tanya, wangi apa ini, enak sekali. Sepertinya dia menemukan bau tersebut, dan ternyata itu adalah ikan bakar. Namun di sana terdapat seorang wanita yang cukup besar ya guys. Topinya sama kucingnya yang besar guys. Wanita itu pun melihat ke arahnya dan berkata, ada anak anjing. Apakah kamu lapar? Namun King sepertinya tidak menyadari kalau dirinya adalah anjing yang dimaksud. Wanita itu pun berkata, jadi ini anjing kecil yang punya pemilik ya? Sudah larut malam. Jangan berkeliaran sembarangan. Jika kamu menghilang, pemilikmu akan sedih. King berpikir kalau gadis ini baik sekali. Dia pun diberikan ikan bakar tersebut. Dia benar-benar sangat senang, dan langsung memakan ikan tersebut. Namun sepertinya kucing peliharaan wanita itu sangat marah. Kucing itu berkata, bocah, apa ikan yang dipanggang tuanku enak? Kemudian King berbicara kepada kucing itu, hei kucing, apa kamu takut aku akan bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian? Aku ini sangat imut loh. Kamu pasti merasa terancam kan? Kucing itu menjawab, aku adalah binatang spiritual. Kamu itu siapa? Bagaimana mungkin aku merasa terancam?
Dia benar-benar marah kepada King ya guys. Namun King terus meledek dirinya, dan mereka berdua pun bertengkar. Tiba-tiba saat akan melerai mereka berdua, wanita itu tersandung, dan roknya tersangkut, yang membuat dirinya pun terbalik dengan posisi yang memalukan. Bahkan tubuhnya pun terlihat jelas oleh King, yang membuat King langsung mimisan, namun dia langsung ditampar oleh kucing peliharaannya. Dilarang melihat hal seperti itu. Kalian juga pengen melihatnya kan guys? Dia pun merasa kesakitan karena ditampar oleh kucing tersebut. Wanita itu pun berpikir, aku harus menghilangkan kebiasaan buruk bersikap ceroboh seperti ini. King masih memandangi dirinya, namun sudutnya sangat buruk, tidak begitu jelas terlihat. Kalian juga ingin lihat kan guys? Wanita itu berpikir kalau cuacanya cukup dingin malam hari ini. Tapi untungnya dia membawa mantel saat keluar. Dia telah memakai bajunya. Dan King terlihat masih saja mimisan karena melihat pemandangan yang sangat indah. Wanita itu pun bertanya anak anjing, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu mimisan? King berpikir mungkin ini yang disebut gelombang panas. Aku memang seorang anak muda yang bersemangat. Kemudian wanita itu pun berkata cuaca kering seperti ini memang mudah membuat hidung berdarah. Setelah pulang, minumlah banyak air hangat. Wanita itu langsung membersihkan darah yang ada di hidungnya, yang membuat King tersipu malu. Dia berpikir aku tahu botol air panas menyembuhkan segala penyakit. Kemudian kucing yang melihat hal itu sangat marah. Jangan kira aku tidak tahu kenapa kamu mimisan. Dia adalah tuanku. Jangan macam-macam. Namun King meledeknya. Memangnya apa yang kamu bisa lakukan padaku? Dan wanita itu pun berkata aku tidak tahu bagaimana keadaan di rumah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah dan ibu tidak peduli dengan apa yang aku pikirkan. Aku tidak peduli lagi apa yang mereka lakukan. King bertanya kepada kucing itu, apa yang terjadi pada tuanmu? Kucing itu pun menjawab ayah dan ibu tuanku memaksa dia menikahi seseorang pangeran dari iklan binatang suci yang lain. Jadi mereka kabur dari pernikahan ini. Kalau tidak pangeran gemuk itu dengan pantatnya bisa membuat seekor babi mati. Sebenarnya tuanku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ayah dan ibu tuanku bisa mengerti bahasa binatang. Mereka akan segera menemukan tuanku. Namun terlihat suara di belakang wanita tersebut. Dia langsung mengeluarkan senjatanya, dan langsung menyuruh orang itu untuk menunjukkan dirinya. Dia berpikir apakah ayah dan ibuku menemukanku begitu cepat. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya itu adalah Ning Yuan. Dan dia pun berkata ternyata itu adalah suku pengendali binatang. Tidak heran ada begitu banyak roh jahat di dekatmu. King yang melihatnya pun sangat terkejut, melihat kedatangan Ning Yuan. Dan sepertinya Ning Yuan menyadari kalau anak anjing ini adalah yang waktu itu ditemuinya. Pantas saja aku tidak menemukannya. Ternyata anak anjing ini sudah turun gunung. Biarkan King menenangkan diri malam ini. Dan wanita itu pun bertanya siapa dirimu. Ning Yuan berkata saat menanyakan nama seseorang. Sebaiknya sebutkan namamu sendiri terlebih dahulu bukan? Wanita itu berkata, aku Qin Lianxin, dari klan pengendali binatang di klan Xin, berpergian dengan hewan peliharaan spiritualku, sekarang giliranmu. Ning Yuan mengenalkan dirinya, dan Lianxin pun langsung terkejut. Apa kamu Lady Yuan? Ya ampun aku tidak menyangka bisa bertemu yang asli, sepertinya. Lianxin sangat mengidolakan Yuan, King juga terkejut. Lianxin sudah mengaguminya sejak lama. Lady Yuan bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Dia pun mengeluarkan pisau kecil miliknya, dan langsung membuka baju miliknya. Dia berkata tolong ukir di punggungku. Wow benar-benar mantap ya guys. Mereka pun sangat terkejut dengan hal ini. Yuan pun mengambilkan baju miliknya, dan langsung memakaikannya kembali. Dia berkata lupakan tanda tangan. Aku akan memberimu sesuatu milikku, dan Lianxin pun mengerti, kalau kamu tidak keberatan, aku akan memberikanmu sisir ini. Dia pun langsung kegirangan karena telah diberikan sisir olehnya, dan King sepertinya berniat pergi secara diam-diam. Namun Lady Yuan menghentikannya. King berpikir, aku punya rantai iblis, jadi dia seharusnya tidak bisa merasakan energi iblis dalam diriku. Lady Yuan berkata, terakhir kali kamu belum memakai sebuah kalung. Apa sekarang kamu sudah punya pemilik? Kamu lucu sekali. Pasti banyak wanita yang memberimu hadiah. Bukan. Dia pun mengeluarkan seutas tali, dan mengikatkannya di kalung King.
Kemudian Lady Yuan berkata, "Aku datang keluar untuk melakukan patroli setelah merasakan energi iblis di sekitar. Tapi ternyata itu hanya energi yang dipancarkan oleh binatang rohmu. Jadi tidak masalah. Aku kenal anjing ini. Aku akan membawanya pergi dulu." Lian Xin berkata, "Apakah kamu mau pergi, Lady?" Kemudian Lady berkata, "Aku tinggal di Menara Hua Sui." Sepertinya Lian Xin juga mau ikut ke sana, dan sepertinya mereka telah sampai di menara itu. Ning Yuan sepertinya menenangkan Xin Lian, dan kembali ke kamar tamu bersama si anjing. King berpikir kalau ini benar-benar kacau. Ning Yuan berkata, "Karena kamu ada di sini, malam ini kita tidak akan membiarkan Junior King mengganggu kita. Sepertinya hari ini penjahat iblis itu tidak akan muncul. Junior King seharusnya bisa selamat sampai besok pagi." King yang mendengar hal itu berpikir, apa aku tidak sepenting anjing ini. Lady sangat senang dengan bulu anjing ini. Karena sangat lembut dan baunya sangat harum. King berpikir kalau Lady agak mesum. Lady pun mengantar ke tempat tidur. Dia mengunci pintu dan juga jendela. Junior King akan tahu apa yang harus dilakukan setelah dia kembali. King berpikir, jadi apa artinya jika aku muncul di ruangan sebagai bentuk manusia besok pagi, dan kemudian sebagai pria telanjang. Aku belum mau mati. Ini benar-benar gawat. Mereka berdua pun sepertinya akan tidur. King berpikir sepertinya ini sangat lembut sekali. Dan Lady Yuan perempuan yang sangat wangi. Dia bahkan menjilatinya. Namun dia tiba-tiba tersadar. Tunggu, apa yang aku lakukan? Lady yang merasa saat dijilati berkata, "Aku kira kamu anjing kecil penyendiri. Ternyata sama seperti anjing lainnya. Suka menjilati orang." King berpikir, selesai sudah. Aku terpesona oleh tubuh senior Ning yang memikat, agar aku menjilatinya. Untungnya, saat ini aku sekarang adalah seekor anjing. Jika aku manusia, aku mungkin sudah musnah. Tapi jika suatu hari senior Ning menemukan bahwa aku sebenarnya adalah anjing, aku tidak berani membayangkan. Dia berada tepat di hadapan dua bola yang besar. King berpikir, tapi niat jahat apa yang bisa dimiliki anak anjing? Siapa yang mengizinkannya terlahir dengan tubuh roh, apalagi iblis dan monster? Meskipun manusia biasa yang sedang berlatih, begitu dekat secara fisik, dia juga tidak akan bisa mengendalikan dorongan itu. Dia memaksaku melakukannya. Aku adalah korban. Dia pun melanjutkan, dengan mengendus-ngendus. Dan sepertinya sangat bahagia. Dan Lady Yuan sepertinya akan memberinya nama. Sebaiknya kamu dipanggil apa ya? Umumnya, hanya ketika menjadi makhluk spiritual sendiri baru bisa diberi namakan. Anjing kecil, apa kamu mau menjadi hewan peliharaan spiritualku? King berpikir dalam hati, sepertinya itu tidak mungkin. Jika aku setuju menjadi makhluk spiritualnya, bagaimana aku bisa melarikan diri dari gunung ini? Tapi sepertinya dia sangat menyukaiku sebagai seekor anjing. Jika aku menolak, dia akan sangat sedih, bukan? Lady Yuan berkata, "Aku tahu kamu masih kecil. Pasti tidak ingin terburu-buru meninggalkan orang tua. Tidak masalah buat kontrak denganku saat kamu besar nanti. Jika kamu menjadi hewan peliharaan spiritual, kamu akan mengikuti tuanmu selama sisa hidupmu, dan tidak pernah melihat orang tuamu lagi." Lady berpikir sepertinya anak anjing ini tidak memiliki tuan. King juga berpikir senior Ning memperlakukan hewan dan manusia dengan sikap yang sangat berbeda. Dia selalu dingin dan menolak semua orang. Lady mengajaknya untuk tidur. Dia akan mengajari Junior King latihan besok. Ku harap dia bisa belajar dengan cepat. King berpikir mata senior Ning selalu penuh dengan kewaspadaan saat melihat orang. Mungkin aku terlalu curiga. Namun dia menyadari kalau ini sangat berbahaya. Karena dirinya tadi sempat terpikat oleh Lady Yuan. Pintu terkunci. Aku dipeluk erat. Dan besok pagi pria telanjang muncul di atas tempat tidur. Aku benar-benar dalam masalah besar. Aku masih belum bisa memecahkan teknik Lady. Dan aku tidak bisa keluar. Lelucon macam apa ini? Siapa yang akan menyelamatkanku? Bukankah aku seharusnya mati oleh pedang dalam waktu setengah tahun? Jangankan setengah tahun lagi. Aku akan mengakhiri perjalananku ke dunia lain besok pagi. Aku pasti benar-benar habis. Dan sepertinya Lady telah tertidur. Dia padahal juga sudah sangat ngantuk sekali. Tapi dia harus segera pergi dari tempat ini. Dan hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa, yaitu menggali tempat ini.
Dan terlihat dia yang sepertinya sedang berusaha untuk menggali tempat ini. Dalam 1 jam lagi, apapun yang terjadi pasti akan terbongkar. Dia menggali dengan sekuat tenaganya. Namun tiba-tiba Lady telah berada di belakangnya. Dia benar-benar ketakutan. Kenapa dia bangun? Aku sudah berhati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak suara. Aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas sekarang. Namun Lady berpikir, kalau anjing ini mau buang air kecil, dan dia sepertinya akan membiarkan anjing ini keluar. Dia pun sangat senang karena ternyata semudah ini. Pintu itu pun langsung dibuka dan dia langsung berlari dengan sangat kencang. Lady berpikir kalau sepertinya dia sudah menahannya terlalu lama. Namun ketika dia akan kembali tidur, Diamond menyadari ada energi roh jahat. Dia langsung keluar dan menuju ke tempat tersebut. Dan di sini terlihat King yang sedang beristirahat. Dia sepertinya berhasil kabur. Tapi di sisi lain dia juga khawatir, jika dia tiba-tiba bertransformasi menjadi manusia lagi, karena dia masih dalam keadaan telanjang. Tapi itu lebih baik daripada mati tanpa tubuh utuh keesokan paginya. Dia berniat pergi ke pasar iblis untuk mencari 3 saudara perempuan iblis rubah. Untuk meminta pakaian ganti terlebih dahulu, dia mendatangi tempat itu. Juga sangat yakin kalau disinilah dia masuk hari itu. Tapi kenapa pintunya menghilang? Dia teringat perkataan dari wanita rubah itu. Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu? Kita semua adalah makhluk iblis, secara alami. Bisa merasakan keberadaan pasar iblis. Aneh sekali kamu datang ke sini untuk bermain kali ini. Sepertinya kamu lupa banyak hal. Bahkan lupa bahwa pintu masuk pasar iblis muncul secara acak. Dia teringat perkataan itu. Meskipun klan iblis telah mencapai rekonsiliasi dangkal dengan umat manusia, masih banyak biksu di antara manusia yang membenci klan iblis. Tentu saja, pintu masuk tidak bisa dipasang di suatu tempat. Tetapi tempat di mana pintu masuk dibuka setiap saat tidak berjauhan. Itulah perkataan yang dikatakan oleh wanita itu sebelumnya. King berpikir aku hanya bisa mencarinya di dekat sini. Dia pun mencari di berbagai tempat. Tiba-tiba dia melihat wanita rubah yang sedang melompat di atasnya, dan memasuki sebuah portal. Sepertinya itu adalah pintu masuknya. Namun di belakangnya terdapat Lady Yuan yang sedang mengejar wanita rubah. King menyadari keberadaan senior Ning semakin dekat. Ternyata dia sudah ada di belakangnya. Dia benar-benar terkejut melihatnya. Dia langsung masuk ke tempat itu. Lady pun telah berada di tempat itu, sepertinya dia tidak menyadari keberadaan King. Dia merasa kalau tiba-tiba energinya menghilang. Dia berpikir seharusnya ada pintu masuk di pasar iblis di sekitar sini. Dia benar-benar kesal, karena mereka berhasil lolos. Suharto hari nanti dia akan mencari tahu rahasia pasar iblis. Dan terlihat di pasar iblis tersebut, banyak sekali wanita yang mengenali King. Wanita itu berkata, apa yang kamu mainkan hari ini? Aku tidak menyangka. Tuan muda begitu gagah perkasa. Sepertinya dia berubah ke wujud manusianya. Namun tanpa memakai busana apapun. King pun sangat malu. Dia berkata kalau aku ada urusan. Untungnya aku memasuki wilayah klan iblis sebelum transformasi. Jika tidak aku pasti akan dihabisi oleh Lady Yuan. Dia pun langsung berlari karena malu. Dan mencari tempat nona rubah berada. Dia ingin meminta bantuan dan juga pakaian. Dan kemudian diperlihatkan nona rubah yang sedang ada di kamarnya. King datang ke tempat itu untuk meminta bantuan, agar diberikan pakaian. Dan sepertinya ketiga loli rubah yang ada di sana sangat terkejut. Melihat King yang tidak memakai apapun. Mereka berkata ternyata Anda tuan muda King. Kemudian King menjawab, 3 bersaudari. Aku tiba-tiba berubah kembali menjadi bentuk manusia. Tidak ada pakaian untuk diganti. King sedikit heran karena kenapa mereka tidak terlihat sedikit gugup sekarang. Salah satu loli itu pun mengeluarkan jurus miliknya, dan seketika King telah menggunakan pakaian, dia pun berterima kasih. Loli berkata Tuan King seharusnya pergi ke Bai Butang, di pasar iblis untuk menukar sebuah batu pelarian. King bertanya-tanya apa itu. Loli itu menjelaskan itulah yang manusia sebut sebagai alat penyimpan ruang dimensi. Batu pelarian dengan tingkat rendah pun bisa menyimpan barang seukuran sebuah kamar. Di antara manusia, batu pelarian tingkat rendah bernilai 10.000 batu. Spiritual tingkat tinggi, tetapi di pasar iblis kita, asalkan kamu bisa menyerahkan barang-barang yang disukai manusia, bahkan yang sedikit lebih baik, kamu bisa menukarkannya dengan satu alat itu.
King pun baru mengetahui hal ini. Baiklah, nanti lain kali aku akan membawa cukup banyak barang untuk ditukarkan. Ngomong-ngomong, di mana saudarimu, yaitu Nyonya Rubah ya guys? Loli itu berkata Kak Dingmin. Dia sedang pergi keluar karena ada sesuatu yang harus dilakukan. King pun sepertinya akan meninggalkan tempat itu. Baiklah, sampaikan salamku pada mereka. Lain waktu aku akan datang lagi untuk bermain bersama keempat bersaudari. Masih ada yang harus aku lakukan. Jadi aku pergi dulu. Dia pun berjalan di pasar iblis, dan melihat-lihat di sekitar. Tiba-tiba dia berpikir, kakak senior Ning mungkin sedang mengejar klan iblis tertentu sekarang. Orang yang melewatiku ke pasar iblis. Aku mau tahu apa dia sudah pergi saat ini. Tapi saat aku keluar dari sini, pintu keluarnya tidak berada di tempat yang sama sekarang. Jadi aku mungkin tidak akan bertemu dengannya. Diperlihatkan King yang sepertinya telah berada di depan kamar. Dia mengetuk-ngetuk pintu dan membangunkan kakak seniornya. Apa kamu sudah tidur? Dia berpikir kalau harus berpura-pura sedikit, agar tidak dicurigai. Ternyata Lady Yuan belum tidur. King telah membuka pintunya. Lady Yuan berkata kamu keluar makan mie, bahkan mengganti pakaian milikmu. King menjawab, aku menemui pengacau di jalanan mengganggu pemilik toko. Aku mencoba membantunya. Tapi pengacau itu marah besar dan melempar mangkuk ke arahku. Toko tersebut berterima kasih atas bantuanku, dan meminjamkanku set pakaian ini untuk kupakai. Aku akan mengembalikannya besok. King berpikir beruntungnya aku. Aku sudah memikirkan kata-kata yang tepat saat kembali. Lady Yuan berkata, menolong orang dan bertindak adil adalah hal baik. Malam ini kamu tak perlu tidur di sini. King berkata apa itu akan mempengaruhi rencana kakak perempuan senior untuk menangkap penjahat iblis. Dia bersyukur tidak jadi tidur sekamar. Lady Yuan berkata malam ini, beberapa penjahat iblis datang berkunjung di dekat menara ini. Aku melukai mereka dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Aku mengejarnya ke beberapa gang. Tetapi dia cukup beruntung bisa bersembunyi di pasar iblis. King menunjukkan wajah yang terkejut. Lady Yuan bertanya-tanya kamu kenapa terkejut seperti itu? King menjawab senior mengunjungi menara Hua Sui. Apa masih ada monster pencuri ginjal? Tapi waktunya belum tiba, dan senior sudah melukainya sebelumnya. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Lady Yuan menjawab, pemikiran iblis dan manusia berbeda. Mungkin karena kamu pernah melukainya, hanya berpikir untuk mencoba peruntungan. Jika dia datang ke sana lagi, mungkin kita akan lengah dan bisa mendapatkan ginjal untuk suplemen. Ini sudah larut malam. Kamu harus tidur sekarang. King pun memberikan hormat dan selamat malam. Dia akan pergi dari tempat ini, dan terlihat di luar banyak sekali orang. Dia berpikir, kenapa penjahat itu begitu terobsesi dengan menara Hua Sui, bahkan rela mengambil resiko mati untuk datang ke sini. Itu tidak masuk akal secara logika. Ada hal lain yang tidak dapat kupahami. Lady Yuan sangat lembut pada anjing, tapi dia sangat muak kepadaku. Bukankah aku anjing itu? Kalau Lady bisa mentraktirku 1/10-nya seperti Lady mentraktir anjing, mungkin aku tidak perlu mati saat itu. Namun Lady sepertinya bukan tipe orang yang suka menyanjung. Lupakan sajalah. Aku harus berlatih besok. Aku akan segera tidur, dan diperlihatkan keesokan harinya. Mereka berdua bertemu dengan Xin. Dia sepertinya ingin ikut dengan Lady dan juga King. Dia berkata aku juga mau berlatih Qigong bersama. Kemudian Lady menjawab, Nona Xin, suku pengendali binatang dan Celestial Realm termasuk dua faksi yang berbeda. Xin yang mendengar itu pun sedikit menyadari. Dia meminta maaf, karena tidak terlalu memikirkannya. Dia bertemu dengan Lady jadi terlalu bersemangat. Dia tidak akan ikut lagi. Dia hanya akan menunggu Lady di sini sampai Lady datang dan makan malam bersamanya. Lady pun berterima kasih, dan Xin diperlihatkan Lady dan juga King yang telah berada di tepi sungai. Lady berkata berapa tingkat kultivasimu saat ini? King menjawab sejujurnya ini agak memalukan. Aku baru saja mencapai Ki Refinement. Itu semua karena aku lalai berlatih sebelumnya. King berpikir karena energi luar dari Starfire dan Ki Refinement terlihat sama, aku berpura-pura berada di tahap Ki Refinement. Lady seharusnya tidak bisa menyadari sesuatu apapun. Lady berkata, tidak masalah. Latihan yang akan aku ajarkan kepadamu hari ini dapat dipelajari selama kamu memasuki pemurnian Ki tingkat pertama.
Adik junior, bisakah kamu menginjak air ke seberang? Di kelas besar kamu ingat ada pelajaran ini kan? King menjawab, aku tidak bisa. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku tidak mengambil kelas besar dengan benar sebelumnya. King berpikir kalau Lady ingin mengajarinya Qinggong. Lady berkata, aku mengerti. Aku akan mengajarkannya sekali. Kamu perhatikan baik-baik nanti. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk pertama dari Cloud Step. Jika kamu mempelajarinya, kamu akan memiliki kesempatan untuk belajar melayang di awan di masa depan nanti. Pertama, kumpulkan energi di telapak kaki. Bayangkan kakimu sebagai dua perahu datar. Dan energi adalah arus air yang mengalir di bawah perahu itu. Kamu perlu mengontrol aliran air ini agar membentuk bantalan udara yang stabil di bawah kakimu. Setelah itu kamu harus mengarahkan energi tubuhmu ke bawah dan keluar. Seperti daun ringan di atas permukaan air, naik dan turun mengikuti gelombang air. Tubuhmu harus ringan daun, bergerak mengikuti aliran Qi. King berpikir tubuh pemilik aslinya memahami cara berlatih puluhan kali lebih cepat daripada orang biasa. Apa yang baru saja dikatakan kakak senior. Aku seharusnya bisa segera memahami intinya. Dia sepertinya mengeluarkan energi dari bawah kaki miliknya. Lady berkata, kamu harus ingat, semua ini harus dilakukan dengan rileks dan alami. Air adalah yang paling lembut, tapi bisa menembus batu. Tubuhmu perlu mengalir seperti air, agar bisa terapung di atas air. Lady telah berada di atas sungai tanpa terjatuh, dan King mencobanya. Dia juga sepertinya berhasil, dan memuji kakak senior, karena dia mengajar dengan sangat baik. Lady yang melihat hal ini bertanya-tanya, apakah kamu sudah mempelajarinya? Kamu sudah mengetahuinya sebelumnya. Kenapa kamu berbohong padaku? Dan dia tiba-tiba terkejut. Dia dari tadi tidak mengira kalau dirinya sudah bisa mengambang juga di atas air. Dia berkata, aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak berbohong padamu. Aku juga tidak menyangka. Setelah mengikuti apa yang kamu katakan sekali, itu langsung berhasil. Dia pun berpikir, pemilik tubuh ini sebelumnya langsung mengerti begitu dikatakan. Langsung bisa begitu belajar. Bukankah ini membuat 2 tahun sebelumnya kamu tidak bisa apa-apa menjadi sedikit sulit dipercaya? Rencana yang diberikan kepadamu ternyata sama sekali tidak terpakai. Dia kesal terhadap tubuh ini. Lady berkata dalam hati, dulu aku butuh 7 hari penuh untuk memahami jurus ini, tapi dia langsung mempelajarinya dengan sangat cepat. Menggambarkannya sebagai seorang jenius saja tidak cukup. King berpikir kalau Lady pasti memikirkan hal yang sama dengan dirinya. Dia pun berkata, kakak senior, mungkin itu kebetulan saja. Aku pasti perlu lebih banyak berlatih jika ingin mahir. Kemudian Lady berkata, kamu bisa berlatih di sini lagi selagi aku kembali ke penginapan. Lady berpikir seorang jenius spiritual seperti itu harus segera melapor kepada guru, dan meminta guru untuk memindahkannya ke puncak Liu Quan untuk menjadi murid dalam. Dia pun akan meninggalkan King. Dia mengeluarkan pedangnya dan akan terbang. Dia langsung melesat. King berpikir, aku pikir perkiraan sebelumnya salah. Jika berlatih seperti ini tidak akan lebih dari 5 hari. Aku bisa menerobos ke ranah transformasi. Aku tidak tahu apa ada semacam alat ajaib yang bisa menyembunyikan energi. Malam ini aku harus mencari kesempatan untuk pergi ke pasar iblis lagi. Lebih baik aku berhati-hati. Diperlihatkan di menara Huasui. Di sana terdapat Lady yang sedang menggunakan sebuah token. Sepertinya token itu dapat berkomunikasi dengan gurunya. Guru bertanya, muridku yang baik, kenapa kamu mencari aku? Lady berkata, guru, kamu dan kepala puncak Yan Yang adalah saudara seperguruan. Seharusnya tidak sulit untuk meminta seorang murid luar dari sana, bukan? Guru pun menjawab, tidak masalah. Memangnya mau mengambil siapa? Lady menjawab, seorang murid bernama He King yang dari sekte luar puncak Yan Yang. Kemudian gurunya pun berkata, oh, aku tahu anak itu. Aku pernah melihat beberapa kisah tentangmu dan dia di artikel Strange News. Tulisannya cukup bagus. Lady sedikit kesal karena digoda oleh gurunya. Dia berkata, guru lebih baik kurangi membaca hal-hal yang tidak penting seperti itu. Itu bisa mempengaruhi dengan buruk. Gurunya hanya tertawa dan berkata, sangat menarik. Aku sarankan kamu juga melihatnya. Kamu selalu membosankan seperti labu. Kapan kamu menemukan pasangan spiritual? Lady pun berkata, guru juga tidak lebih baik dariku.
pasangan spiritualmu bahkan meninggalkanmu. Gurunya sedikit marah dan kesal. Baiklah, aku harus pergi berbicara dengan kepala perguruan. Jadi sampai jumpa. Dia telah memutuskan panggilan itu. Lady sedikit lega, karena permintaannya mungkin akan segera diproses. Dan waktu pun berlalu dalam sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada yang terjadi pada Menara Huasui. Ada lebih banyak pelanggan lagi. Diperlihatkan banyak sekali pelanggan yang berdatangan ke tempat itu. Nyonya tempat itu pun sangat senang, karena berkat mereka bisnisnya berjalan lancar kembali. Di atas tempat itu terdapat King dan juga Lady, yang sedang melihat di sekitar. Lady berkata, penjahat iblis itu terakhir kali aku buat terluka parah. Setelah beristirahat selama setengah bulan. Seharusnya dia hampir sembuh. Malam ini adalah hari di mana dia melakukan kejahatan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh lengah. King bertanya kakak senior kenapa dia begitu terobsesi dengan menara ini. Dia seorang makhluk iblis. Kemana dia bisa pergi? 10 mil ke depan dari Suoyaosian ada sebuah kota besar. Di sana juga ada rumah bordil. Kenapa harus terus-menerus mengambil resiko? Lady berkata, dia pasti memiliki hubungan tertentu dengan Menara Huasui. Setelah menangkapnya kita akan mengetahui kebenarannya. Dan terlihat kucing milik Shin melompat di atas mereka berdua. Dan kucing itu terlihat sangat marah. Sepertinya kucing itu merasakan adanya roh jahat. Shin berkata klan iblis sangat berhati-hati. Dia pasti membawa senjata ajaib untuk menekan energi iblis. Lady pun bertanya-tanya bagaimana bisa iblis menekan energinya. King yang mendengar hal itu berpikir seharusnya bukan aku kan yang dia maksud. Karena sabuk rantai iblis terlalu terlihat jelas di tangan. Jadi aku menggantinya ke leher. Sudah berhari-hari berlalu. Tapi aku belum mencium energi iblis di tubuhku. Takutnya, makhluk iblis itu sudah bercampur dengan kerumunan. Hanya dengan sedikit aura iblis ini, dan dengan banyaknya orang di bawah, sangat sulit untuk membedakannya. Kita tidak bisa mengganggu orang banyak dan menciptakan kericuhan. Lady berkata tidak masalah. Saat dia melakukan kejahatan, energi iblisnya pasti akan sulit dikendalikan. Aku hanya perlu sesaat untuk bisa menemukannya, dan menghabisinya, dan diperlihatkan di sebuah tempat. Di sana ada Liang yang sedang bersama dengan tamunya. Sepertinya tamunya sudah minum terlalu banyak, dan dia berniat untuk membantu naik ke atas untuk beristirahat. King berpikir sepertinya sudah beberapa hari. Aku tidak melihat Liang Er. Pelayan rumah bordil mengatakan dia sedang sakit, dan beristirahat di luar kota. Kini tubuhnya sudah sembuh. Tapi dia sudah keluar lagi untuk melayani pelanggan. Angin musim semi tidak memahami rasa sakit di dalam hati, sementara pelanggan di rumah bordil marah datang, dan tertawa hingga menangis. Kehidupan seperti ganggang apung yang mudah terbawa arus, dan kegembiraan yang tampaknya sehat juga sulit dipertahankan. Dan sepertinya Lady mendengar perkataan dari King. Lady berpikir kalau King jago bikin puisi juga. King yang mendengar pujian tersebut sedikit malu. Dia berkata kalau dia hanya melantur saja. Diperlihatkan Liang Er yang sedang dengan tamunya. Sepertinya tamu itu sangat merindukan Liang. Untung saja masalah di menara ini sudah teratasi. Kalau tidak tamu itu akan memikirkanmu hingga hatinya hancur. Apa pencuri ginjal akan mengincar orang itu? Dan sepertinya Liang dan tamu itu akan memasuki sebuah kamar. Kamu itu berkata sebentar lagi nyanyikanlah sebuah lagu kecil untuk Tuan. Nyanyikan lagu favoritku 18 sentuhan. Liang pun menjawab Anda benar-benar sabul ya. Namun dengan bangganya tamu itu berkata aku memang cabul. Bukankah kamu menyukaiku yang cabul ini? Sepertinya King yang melihat mereka berdua terlihat sedikit aneh. King berpikir kenapa aku merasa aura Nona Liang berbeda dari sebelumnya. Dan kenapa aku masih merasa familiar? Apa mungkin karena aku sudah lama tinggal di sini? Kemudian King berkata kepada Lady, ngomong-ngomong senior. Jika makhluk iblis itu tahu kita menguasai tempat ini, dan masih berani datang, apakah mungkin dia kali ini tidak bisa menggunakan ilmu iblis untuk menghabisi tamu, misalnya seperti mengajak pria random, lalu memukulnya sampai pingsan, dan menggunakan cara biasa untuk membelah perutnya? Lady berkata apa maksudmu cara lama memotong ginjal? King menjawab cukup gunakan pisaunya secara langsung tanpa menggunakan sihir. Dengan seperti itu tidak akan ada energi iblis yang terdeteksi. Lady pun
Berpikir jika seperti itu, ada begitu banyak orang malam ini, dan orang itu keburu mati jika kami harus memeriksa setiap kamar. Monster ini sangat pintar. Dia akan menyerang ketika ada banyak orang, membuatnya semakin sulit ditemukan. King berkata seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat raman. Bukankah lebih menyenangkan menghabisi seseorang di depan mata kita, dan mengambil ginjalnya? Aku tahu perasaan familiar apa yang tadi, tapi ku harap pikiranku salah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku sekarang sangat ingin melakukan sesuatu. Lady pun bertanya apa itu. King tiba-tiba melompat ke arah kamar Liang berada, dan langsung mendobrak kamar tersebut. Terlihat Liang yang telah menghabisi tamu itu dengan menggunakan pisau. Dia pun sangat terkejut dengan kedatangan King, dan Lady langsung menggunakan batu untuk melempar ke arah pisau tersebut. Dia pun telah melepaskan pisaunya. Dia terlihat ketakutan, dan berusaha kabur melewati jendela. Kini kedoknya telah terbongkar. Lady mengejar Liang, dan King menggunakan pil yang sebelumnya bisa menghidupkan orang. Dia berkata, aku tidak peduli apa kau hidup atau mati. Tapi aku tidak ingin ada nyawa lain yang melibatkan dirinya. Anggap saja kamu beruntung. Sepertinya King ingin menghidupkan orang tersebut agar tidak mati. Dan Sin terlihat Liang yang sedang berlari dari kejaran Lady. Mau lari kemana kamu? Dia menyuruh Nona Sin untuk memutuskan ekornya, karena Lady akan pergi ke depan untuk menghadangnya. Liang benar-benar ketakutan, dan sepertinya Lady akan menggunakan salah satu skill miliknya, dan langsung melompat ke hadapan Liang. Dia sepertinya sudah terjebak, dan tidak bisa kabur lagi. Lady berkata, monster, apa menurutmu kamu bisa kabur dariku lagi? Tidak ada jalan keluar bagimu. Di belakang Liang juga terdapat Nona Sin dan juga peliharaannya. Kucingnya langsung dilemparkan ke arah Liang, dan terjadi ledakan di atas mereka. Ternyata kucing itu berubah menjadi seekor harimau. Liang yang melihat hal itu benar-benar terkejut. Harimau itu mengeluarkan auman yang sangat keras. Dia benar-benar hebat sekali. Dan King tiba-tiba datang dan memanggil Lady Yuan. Dia pun berkata, tunggu, tahan dulu. Cari tahu dulu kenapa dia mengambil ginjal manusia. Dan sepertinya King tahu bahwa Liang adalah Nona Ding Min, yaitu Nyonya Rubah. Dia berpikir kalau aku belum bisa memperkenalkan bahwa Nyonya Rubah adalah temanku, kalau tidak akan sulit menjelaskan hubunganku dengannya kepada senior. Dan terlihat Lady yang sedang menginterogasi dirinya. Kenapa kamu pergi ke Menara Hua Sui untuk mengambil ginjal? Di mana Liang Er? Dan sepertinya dia hanya terdiam. Lady pun berkata, tidak masalah kalau kamu tidak mau membuka mulutmu. Aku hanya perlu tahu kamu sudah menghabisi puluhan orang, dan itu sudah cukup. Menegakkan keadilan untuk surga. Liang pun menjawab, melakukan keadilan untuk surga. Nona, kau mengira bahwa karena aku manusia, maka surga berpihak pada kalian. Apakah itu berarti ras lain harus mati? Apa tidak cukup sering para manusia menghabisi suku iblis tanpa alasan? Lalu apa itu yang disebut menegakkan keadilan? Lady pun menjawab, tapi kamu membunuh seseorang. Dan Liang menjawab, karena orang-orang itu pantas untuk dihabisi. King menengahi pembicaraan itu, dan berkata, kakak senior, ini misi yang aku terima, biarkan aku menyelesaikannya. Lady berkata, level monster ini lebih tinggi dari levelmu, bisakah kamu menghadapinya? Dan King dengan yakin menjawab, iya, aku sanggup, dan sepertinya Lady akan mengawasinya. King bertanya kepada Liang, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu ingin menghabisi seseorang? Dan sepertinya Liang atau Nyonya Rubah berpikir bahwa King sekarang adalah junior dari kultivator perempuan itu, atau Lady ya guys. Jadi King mungkin tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Keluarga King adalah dermawan bagi suku Rubah kami. Aku tidak bisa membiarkan mereka dalam kesulitan. Dan sepertinya Liang berubah menjadi Nyonya Rubah. Dia berkata, 2 tahun yang lalu, aku pernah menyelamatkan seorang pelajar di Kabupaten Zuoyao. Dan King yang mendengar itu sepertinya hampir bisa menebak alur ceritanya. Nyonya Rubah meneruskan, aku menyelamatkan dari para bandit dan memberinya emas, perak dan permata. Dia bilang akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Aku terkesan dengan ambisinya, dan merasa dia adalah orang yang bersemangat, jadi aku membantunya. Namun seorang teman memberitahuku bahwa dia sama sekali tidak belajar.
melainkan menghabiskan seluruh hari-harinya di Menara Hua Sui, dan menghabiskan semua uang yang aku berikan kepadanya. Aku pergi ke menara ini untuk mencari kebenaran. Dan ternyata aku melihat dengan mataku sendiri, bahwa dia sedang bercocok tanam dengan Liang. Ketika melihat bahwa semuanya terbongkar, dia malah melaporkan aku kepada prajurit, menuduh aku sebagai makhluk iblis dan berencana menghabisinya. Berdasarkan petunjuk yang dia berikan, prajurit manusia menemukan tempat di mana aku dan sukuku berada. Kami disiksa dan dihabisi. Beruntung ada orang bijak yang membantu kami. Aku bisa melarikan diri bersama ketiga adik-adik perempuanku. Dan anggota sukuku yang lain semuanya mati. Mereka sangat tidak bersalah. Jadi aku memutuskan untuk menghabisi manusia anjing ini, membuat mereka mati dalam kehinaan dan tanpa martabat. Aku sudah selesai berbicara. Lagi pula aku tidak bisa melarikan diri. Jika kau ingin menghabisiku, habisnya saja aku. King pun bertanya bagaimana menurutmu kakak senior. Lady menjawab ini misimu, lakukanlah sesukamu. Dan sepertinya dia akan pergi dari tempat itu. Begitu juga Sin yang menaiki kucingnya dan pergi. King bertanya terima kasih Nona, karena sudah membantuku menyembunyikan identitasku. Begitu pula Nona Rubah yang berterima kasih karena diselamatkan. Namun tiba-tiba dia seperti merasakan sesuatu. Dan pusing, dia terjatuh ke arah King namun langsung ditangkap. Dan Nyonya Rubah pun berkata, kalau orang bijak dalam cerita itu adalah keluarga dari King. King berpikir tidak heran dia mengatakan keluargaku adalah dermawannya. Nyonya Rubah berkata nasib keluarga Buddha terserah pada Tuan Muda untuk memutuskan. King pun berkata kalau aku melepaskanmu, jika kamu bertemu dengan senior Ning Yuan lagi. Dengan cara dia menghadapi dunia, dia tidak akan memaafkanmu. Tapi ada satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Nyonya pun bertanya apa itu. King pun menjawab, bisakah kamu menjadi hewan peliharaan spiritual milikku? Dan Sin pun beralih, diperlihatkan di Menara Hua Sui. Di sana tamu yang sebelumnya telah diselamatkan dan hidup kembali. Nyonya menara itu pun sedikit lega karena tidak ada yang meninggal. Dia pun menangis di hadapan Lady. Untungnya Celestial Master ada di sini. Jika tidak, kami akan mengalami kekacauan lagi. Kami benar-benar harus berkemas dan pergi. Karena pasti tidak akan ada pelanggan lagi. Lady pun berpikir dalam hati. Sungguh luar biasa dia masih hidup setelah mengeluarkan banyak darah. Dan tiba-tiba King pun datang. Kakak senior. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Aku sudah menaklukkan monster itu. Dan tidak akan terjadi apa-apa lagi di masa depan. Nona senior, aku sudah menyuruh pelayan di bawah untuk menjemputnya. Dia tidak terluka. Dan Nyonya menara itu pun juga bersujud di hadapan King. Dan sangat berterima kasih. Dia juga sudah menyiapkan hadiah. Sekarang dia akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Lady pun bertanya kepada King apakah kamu melepaskannya. King pun menjawab iya aku melepaskan dia. Lady berpikir kalau King terlalu lembek. Namun King menjawab senior. Dia memang tangannya penuh dengan darah. Tapi itu karena pelajar itu yang terlebih dahulu mengkhianati. Orang-orang yang mengunjungi rumah bordil ini bukanlah orang baik. Dan Lady pun berkata balas dendam kepada mereka yang menyakitimu. Dan balas dendam kepada mereka yang menaruh dendam kepadamu. Jika pelajar itu mengkhianatinya, sudah sepatutnya dia mencarinya. Meski pria-pria di sini benar-benar jahat, itu tidak seharusnya menjadi tugasnya untuk mengadili mereka. Jadi apa yang kau lakukan kepadanya? King menunjukkan sebuah gelang. Aku mengadopsi dia sebagai hewan peliharaan spiritual milikku, menggunakan seumur hidupnya untuk menebus dosa yang telah dia perbuat. Lady yang mendengar hal itu sangat terkejut, dan berkata sekarang misi sudah selesai. Kamu bisa kembali untuk mengumpulkan poin. Dia sedikit lega. Untungnya kakak senior tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terlihat Lady dan King akan berpisah dengan Sin. Dia berkata orang tuaku sudah mengetahui keberadaanku. Aku hanya bisa pulang dulu. Sampai bertemu lagi. Selamat tinggal. Sin pun menangis karena akan berpisah dengan Lady dan juga King. Dia pun pergi. Lady berkata pergilah aku sudah melaporkan penyelesaian tugas kepada sekte. Dan malam ini aku harus kembali ke Changkyong Yuanjue. King sedikit tidak bersemangat. Senior menjadi lebih dingin padaku dibandingkan sebelumnya. Mungkin karena Nona Rubah. Sudahlah.
Lagi pula setelah aku menyelesaikan 4 tugas, aku akan meninggalkan alam surgawi. Sebenarnya aku juga berniat untuk menjauh darinya. Jadi lebih baik jika dia sedikit dingin padaku, dan diperlihatkan keesokan harinya. Di pavilion Zhangwu, sana terdapat Cici dan juga King. Cici bertanya, aku mendengar dari murid-murid lain, bahwa kau kembali bersama dengan Lady Yuan. King menjawab, kakak senior Cici, informasimu cukup bagus. Dia pun dengan senang menjawab, aku pemimpin redaksi Strange News. Beritahu aku sedikit informasi dengan diam-diam. Aku janji tidak akan menulis sembarangan. Sebetulnya aku berbeda dari yang lain. Aku merasa Qin Shen dan Lady Yuan tidak cocok satu sama lain. Dan menurut pengamatanku, Lady sama sekali tidak tertarik pada Qin Shen. Dia terlihat mencepitkan sesuatu ke tangan King. Ya guys. Jangan pengen guys. King pun berkata, kamu sudah mengatakannya terakhir kali. Cici menjawab, mataku sangat tajam. Kalau mereka benar-benar ada sesuatu, aku pasti sudah melihatnya terlebih dahulu. King berkata, senior Cici, Lady hanya datang untuk membantuku setelah menyelesaikan tugasnya. Dan King berpikir aku ingat di dalam game ini. Karena NPC terus-menerus mengganggu Lady Yuan, dia akhirnya memilih untuk bersama Qin Chen Kan. Mungkinkah arah emosi Lady Yuan terkait dengan ketertarikan NPC? Apakah NPC yang mendorong Lady ke Qin Chen? Menjengkelkan sekali. Semua ini salahku karena sering melewati alur cerita dalam game. Jadi aku tidak ingat detailnya dengan jelas. Dan sepertinya mereka telah sampai ke tempat yang dituju. Cici berkata, jika kamu ingat sesuatu, datang dan beritahu aku secepatnya. Dia pun meninggalkan King. Akhirnya aku bisa tenang untuk sementara waktu. Dia memasuki kamarnya. Karena dia ingin beristirahat, dia langsung tidur di kasurnya. Namun ternyata ada seseorang di balik selimut. Dia benar-benar terkejut. Ada seorang wanita yang sangat cantik menunggunya. Ternyata dia adalah Lia. Dan Lia berkata, akhirnya kamu pulang juga. Dia menggunakan baju yang sangat amat menggoda ya guys. King bertanya, kakak senior, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Lia menjawab, aku lama menunggumu. Aku sangat mengantuk sampai ketiduran. Selamat adik junior, perjalananmu berjalan dengan lancar. King berkata, kakak senior, tolong bangun dari tempat tidur. Dan segera tinggalkan kamarku. Orang lain akan salah paham segera setelah melihatnya. King berpikir, Lia menjilati anjing Qin Shen terlalu gigih. Dia telah menggunakan jebakan kecantikan kepadaku berkali-kali. Tetapi tidak berhasil, dan dia tetap tidak mau menyerah. Apa Lia harus menghisap darahku untuk berhenti? Dan terlihat Lia yang memeluk King. Dia berkata, kenapa kamu begitu dingin kepadaku? Tidak bisakah kamu mengubahnya? Dia pun menyodorkan kedua bolanya ya guys. Namun King dengan tegas menolaknya dan melemparkannya. Dia pun terjatuh. Dan King berkata, kakak senior, aku benar-benar tidak ingin membuang waktu bersamamu. Sejujurnya, aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Lia sedikit terkejut mendengar hal itu. Apa yang kamu tahu? Dia pun berpikir apa dia sudah tahu rencanaku. King hanya terdiam. Namun dia tiba-tiba berkata, senior jangan takut. Aku tentu tahu kau menyukaiku. Hanya saja belum saatnya. King berpikir, kau kira aku akan membocorkan hubunganmu dengan Qin Shen? Apa aku akan memberitahumu bahwa aku tahu Qin Shen sedang bertransaksi dengan orang-orang dari ras iblis? Sekarang aku hanya ingin menakut-nakutimu. Dan sepertinya Lia juga sedikit ketakutan. Dia juga berpikir bahwa King ini sudah tahu semuanya. King pun berkata, aku sangat lelah. Aku harus tidur. Mari kita bicarakan hal ini lain kali. Dia pun mengusir Lia. Namun sepertinya dia belum memakai baju miliknya. Dia terlempar dari kamar King. Banyak pria yang melihat keindahan tubuhnya. Terlihat King yang ada di dalam berpikir, aku sudah menolak dia beberapa kali. Tapi dia tetap bersikeras. Tampaknya baik dia maupun Qin Shen tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan darahku. Kalau kau berniat buruk padaku, jangan salahkan aku jika merebut semua kesempatanmu. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya guys. Dan buat kalian jangan lupa komen guys. Biar Mimin tambah semangat lagi bikin kontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita manhwa tertentu, langsung komen aja di kolom komentar ya guys. Terima kasih.